Mundur. Jun Hongxuan memberikan perintah. Kerumunan praktisi bela diri Istana Matahari segera berbalik, berubah menjadi sinar seperti api dan tersebar di langit. Paman An, tolong awasi orang-orang tua dari Dark Shadow Rache itu untukku sebentar. Saya akan memberi orang itu pelajaran yang tak terlupakan. Mata Jun Hongxuan jatuh pada Qin Lai. Aku hanya bisa membunuhnya untukmu. Mengapa repot-repot melalui begitu banyak masalah? Jun An mengerutkan kening. Dia adalah manajer umum keluarga Jun, dan dia bertanggung jawab untuk melindungi Jun Hongxuan dan menasihatinya pada saat-saat kritis. Ini agar dia tidak melakukan kesalahan besar. Tidak, kamu tidak bisa berakting. Tidak mungkin Yuyun dari Serene Moon Rache akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa jika kamu melakukannya. Alasan mereka menahan diri selama ini adalah karena mereka menunggu orang ini muncul. Saya mendengar bahwa dia memiliki artefak suci ras bulan tenang. Jun Hongxuan menggelengkan kepalanya dengan tatapan dingin di matanya. Serene Moon Rache membutuhkannya hidup-hidup, tapi dia pasti akan mati jika kamu menyerangnya. Jika Anda bertindak, Yuyun pasti tidak akan hanya menonton dari pinggir lapangan. Ketika Istana Matahari menyerang ras bayangan gelap, Jun Hongxuan telah mempelajari berbagai cara kuil bulan dan rencana ras bulan tenang. Kuil lunar tidak memenangkan pengakuan Dark Shadow Rache atau menjadi sekutu dengan mereka. Mereka jelas tidak ingin mengganggu masalah Dark Shadow Rache, tetapi mereka juga ingin menekan Dark Shadow Rache dan memancing Qin Lai. Itu sebabnya mereka menyetujui rencana mereka. Jun Hongxuan tahu apa inti dari kuil bulan dan apa yang mereka inginkan. Alasan dia tidak takut akan akibatnya adalah karena dia tahu bahwa mereka akan tetap berada di tangan mereka. Dia juga tahu bahwa kuil bulan tidak akan membiarkan Qin Lai mati tanpa alasan yang jelas. Namun, Qin Lai benar-benar mati jika Jun An bergabung dalam pertempuran. Yuyun pasti akan dipaksa untuk bertindak. Baik, aku akan mengawasi orang-orang tua dari Dark Shadow Rache itu. Jun An mengangguk. Dia percaya pada kekuatan Jun Hongxuan. Jadi, sementara semua praktisi bela diri Istana Matahari terbang di luar seperti sinar api, Jun Hongxuan tiba-tiba menyerang Qin Lai. Seperti meteor yang berapi-api atau matahari yang jatuh, Jun Hongxuan langsung melesat menuju lokasi Qin Lai. Burung-burung berapi-api yang tampak seperti banyak gagak emas berkaki tiga berteriak aneh dari dalam matahari berapi-api yang diciptakan Jun Hongxuan. Mereka dibuat dengan api matahari yang sebenarnya. Api cerah yang tampak seperti bisa membakar dunia menjadi abu terbang menuju Qin Lai. Retakan, retakan, ledakan kering dan berderak bergema di udara seolah-olah kekosongan itu sendiri dibakar oleh api. Api eksplosif yang terbentuk oleh energi berapi-api itu menyesakkan. Sambil memegang pedang jiwa guntur, Qin Lai tiba-tiba mendongak dan melihat meteor berapi jatuh ke arahnya. Aura mengerikan di dalam meteor yang berapi-api membuat instingnya berteriak dalam bahaya. Tekanan yang dibawa oleh sekitar selusin praktisi bela diri Fulfillment Realm dan beberapa praktisi bela diri Fragmentation Realm sebelumnya bahkan tidak bisa mengukur hingga setengah dari tekanan yang dibawa oleh meteor yang berapi-api ini. Jiwa sejatinya sebenarnya mulai bergetar tak terkendali. Kemudian, setiap tetes darah di dalam tubuhnya mulai terbakar dengan sendirinya. Esensi darah kehidupan yang tersembunyi di dalam darahnya terbang keluar pada saat pertama dan berubah menjadi banyak batu permata merah tembus pandang. Karakter ilahi api misterius berkilau dan memeras semua kekuatan yang tersembunyi di dalam esensi darah kehidupan dengan liar. Mereka mengubah energi ini menjadi energi api yang lebih murni dan lebih merusak. Ledakan. Sebuah pilar berapi-api bangkit dari kepala Qin Lai, dan batu permata merah yang merupakan esensi darah kehidupan bergabung ke dalam pilar cahaya sambil bersinar terang dengan cahaya yang luar biasa. Di dalam pilar cahaya, guntur dan kilat menyambar dan kristal es meledak. Ada juga energi roh bumi yang tebal dan darah merah. Pilar cahaya berisi keajaiban semua seni roh yang dimilikinya. Itu adalah serangan pamungkas. Pilar api yang megah bertabrakan dengan meteor yang berapi-api di udara. Dalam sekejap, kilat yang menyilaukan, guntur yang mengamuk, dan pecahan es yang tajam meledak keluar dari pilar cahaya dan menciptakan domain menakutkan yang tampak seperti penggiling daging. Namun, meteor yang berapi-api itu juga meletus menjadi gelombang energi yang mengakhiri dunia yang tampak seperti matahari yang meledak. Gagak emas berkaki tiga burung legenda surgawi juga terbang keluar dari bola api sambil mengeluarkan teriakan keras. Ada 9 dari mereka secara total. Gagak emas berkaki tiga telah diciptakan dengan kekuatan api paling murni yang menyatu dengan sebagian dari pemikiran jiwa Jun Hongxuan. Sambil menangis dengan nada rendah, mereka bentrok melawan kilat, guntur, dan pecahan es yang mencolok dan bertarung dengan cara yang tidak bisa dilihat dengan mata terbuka. Sebuah cahaya cemerlang meledak dari langit. 9 matahari siang hari. Ekspresi Yuyun berubah.
Dia tiba-tiba menginjak kakinya sekali sebelum mengutuk melalui gigi terkatup. Jun Hongxuan mencoba membunuhnya. Dia tiba-tiba menyerbu ke depan. Kejutan juga muncul di mata cerah Lin Jie dan Yu Qianlan. Nine Sun's Daylight adalah teknik rahasia yang digunakan oleh semua ahli Sun Palace yang memiliki garis keturunan Flame Rache. Itu adalah teknik pembunuhan yang kuat yang diciptakan setelah beberapa generasi eksperimen. Setelah teknik rahasia terbentuk, 9 gagak emas berkaki 3 akan muncul. Mereka akan menyerap api matahari yang sebenarnya dan membakar musuh-musuh mereka sampai mereka tidak lebih dari abu. Legenda mengatakan bahwa Boluo Realm awalnya memiliki 9 matahari seperti bulan pada awalnya. Kemudian, burung surgawi yang dikenal sebagai gagak emas berkaki 3 muncul di alam Boluo. Setelah muncul, ia mulai memakan matahari sampai hanya tersisa 3. Teknik Nine Sun's Daylight menggunakan darah, jiwa, dan kekuatan api seseorang untuk menciptakan tiruan dari gagak emas berkaki 3. Itu meniru kehendak dan dominasi ilahi asli dengan menyerap api sejati matahari terus-menerus untuk menciptakan serangan paling mematikan. Itu adalah salah satu teknik paling menakutkan dari Istana Matahari. Alhamdulillah, ini masih malam dan 3 matahari belum muncul di langit. Kalau tidak, kekuatan teknik rahasia ini akan meningkat 3 kali lipat. Yu Qianlan berterima kasih atas nasib baik mereka. Tapi, aku tidak berpikir bahwa Yao Tian dapat menanggungnya bahkan jika itu malam hari, kata Lin Jie cemas. Oh tidak, dia belum bisa mati. Yu Qianlan menyadari dan menjadi cemas juga. Berhenti. Jun An mendengus dingin dan menghalangi jalan Yu Yun pada saat yang tepat ini. Eddie, Yuria, dan para tetua ras bayangan hitam lainnya juga menyerang pria itu dengan marah, ingin membunuhnya di tempat. Roda Dewa Matahari. Roda ringan yang dilempar Jun An seperti matahari yang terik. Itu menciptakan lautan cahaya yang menyala-nyala yang mengelilingi Qin Lai dan Jun Hongxuan. Yu Yun dan klan Dark Shadow semuanya terputus dari keduanya untuk sesaat. Mereka hanya bisa menyaksikan pilar cahaya di atas kepala Qin Lai berbenturan terus-menerus dengan meteor berapi-api yang diciptakan oleh Jun Hongxuan, melepaskan cahaya dan panasnya yang menyilaukan. Pemberantasan guntur surgawi. Seni beku. Catatan seni roh darah magnetisme geosentris. Qin Lai melantunkan dalam pikirannya sambil mengganti seni rohnya terus-menerus. 4 jenis kekuatan yang berbeda melonjak keluar dari nadinya sekaligus dan mengalir ke pilar cahaya di atasnya. 4 aliran energi memasuki pilar cahaya seperti 4 sungai panjang dan menahan meteor yang berapi-api. Bakar dia sampai mati. Wajah Jun Hongxuan juga penuh dengan kekejaman. Dia, seorang praktisi bela diri Fragmentation Realm, juga menuangkan energi api matahari terus-menerus ke meteor berapi-api puluhan meter di atasnya. Itu bergabung bersama dengan kekuatan membara dari garis keturunan Flame Rache untuk membentuk esensi api kehidupan dari gagak emas, membantu gagak emas berkaki 3 untuk melelehkan pilar cahaya dan mengubah guntur, embun beku, bola tanah, dan manik-manik darah di dalam pilar cahaya menjadi debu sebelum membunuh Qin Lai. Bentrokan pertama mereka benar-benar berubah menjadi perang gesekan. Itu adalah pertempuran untuk melihat energi roh siapa yang lebih besar, lebih halus, dan bisa bertahan lebih lama. Alam Qin Lai jelas lebih rendah dari Jun Hongxuan, jadi secara logis dia seharusnya langsung kalah dalam pertempuran langsung energi roh murni seperti ini. Namun, Qin Lai memiliki 3 istana kelahiran besar di dalam tubuhnya. Mereka semua bisa memberinya kekuatan yang luar biasa. Selain itu, seni roh darahnya juga merupakan sumber tambahan kekuatan besar. Pori-porinya juga berisi cairan kolam petir dan banyak pusaran air roh bumi. Dan yang terpenting, dia memiliki kekuatan garis keturunannya. Ketika semua kekuatan ini digabungkan menjadi satu dan dituangkan ke dalam pilar cahaya, mereka benar-benar menahan serangan Jun Hongxuan, seorang jenius yang berada di seluruh dunia di atas Qin Lai. Tidak hanya itu, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kalah sama sekali. Ini adalah, di tempat persembunyiannya, Teng Yuan menatap kosong ke area energi dan cahaya yang paling menyilaukan itu dengan ekspresi heran di wajahnya. Dia tahu bahwa Jun Hongxuan adalah benih api Sun Palace menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk dibesarkan. Dia juga tahu bahwa Lin Jie adalah satu-satunya orang dari 6 kekuatan manusia besar dari Boluo Realm yang benar-benar bisa berbenturan dengan Jun Hongxuan. Dia tahu bahwa Jun Hongxuan bisa disebut jenius bahkan di dunia utama Spirit Realm. Selain itu, jenius ini berada di alam fragmentasi. Dia adalah seluruh alam di atas Qin Lai. Dia tahu bahwa Qin Lai sendiri sangat istimewa. Qin Lai adalah hibrida antara manusia dan dewa, dan garis keturunan ras dewa tidak diragukan lagi adalah garis keturunan terkuat di dunia. Itu sedikit lebih kuat dari Flame Rache, Serene Moon Rache, Demon Dragon Rache, Wood Rache dan semua garis keturunan kuno lainnya.
Dia juga tahu bahwa pikiran Qinlai sekuat baja, tubuhnya sangat kuat, dan dia memiliki semua jenis seni roh yang kuat. Namun, Qinlai baru saja berada di tahap akhir dari rilem pemenuhan. Dia memperkirakan bahwa Qinlai akan mampu melawan rilem fragmentasi tahap tengah Jun Hongxuan hanya ketika dia mencapai terobosan dan mencapai tahap awal dari alam fragmentasi. Tapi meski begitu, hasil pertarungan seharusnya sulit diprediksi. Tapi sekarang, rilem pemenuhan tahap akhir Qinlai sebenarnya melawan teknik rahasia, 9 matahari siang, Jun Hongxuan secara langsung. Dia tahu bahwa Jun Hongxuan sudah habis-habisan. Peringkat 5 garis keturunan ras dewa, medan magnet kehidupan yang sangat luas, kekayaan bakat dan potensi yang tak terbatas, sungguh orang yang menakutkan. Dengan kenyataan yang disajikan tepat di depannya, Teng Yuan harus mengakui bahwa dia telah meremehkan Qinlai. Aduh, pada saat inilah auman naga iblis baret tiba-tiba berdesir di seluruh area. Gelombang suara yang kuat yang disebabkan oleh raungan itu seperti gelombang pasang yang membanjiri semua orang dengan ganas. Jun An yang menahan Yun Yu dan klan Dark Shadow menggunakan Sun Divine Well, gemetar 3 kali ketika dia mendengar raungan yang menakutkan itu. 2 aliran darah mengalir di sudut mulut Jun An segera setelah itu terjadi. Tuan muda, kita harus pergi sekarang, Jun An berkata dengan mendesak. Sedikit lagi, ini hampir siang. Orang pembawa sial, Jun Hongxuan mengutuk keras dan kesal untuk sementara waktu, tetapi dia akhirnya menarik kekuatannya dan melemparkan tatapan penuh kebencian pada Qinlai. Pada akhirnya, dia dan Jun An meninggalkan tempat itu menggunakan seni melarikan diri sebelum Baret muncul. Dia tidak punya pilihan lain. Bunuh semua praktisi bela diri Istana Matahari di depan matamu. Baret meraung marah dari luar. Orang-orang memperhatikan bahwa banyak naga iblis yang panjangnya setidaknya beberapa ratus meter telah turun dari langit malam seperti artefak roh raksasa. Mereka mengeluarkan raungan aneh sambil mengejar sinar api yang menyebar. Jeritan darah dari praktisi bela diri Istana Matahari terdengar dari segala arah. Jelas bahwa beberapa orang gagal melarikan diri tepat waktu dan digigit atau dicabik sampai mati oleh naga iblis. Bahkan roda Dewa Matahari yang gagal disingkirkan Jun An tepat waktu saat dia melarikan diri terjerat oleh lusinan sinar cahaya iblis. Tidak peduli bagaimana Jun An berteriak, dia tidak bisa menariknya. Ayo kabur dulu. Saya akan meminta kepala istana untuk memintanya dari mereka begitu kita kembali. Jun Hongxuan berkata dengan penuh kebencian. Jun An dan dia tidak diserang secara gila-gilaan oleh naga iblis saat mereka melarikan diri karena status mereka yang tinggi. Pada akhirnya, mereka berhasil menerobos pengepungan dan melarikan diri. Di luar desa ras bayangan gelap, naga iblis meraung sambil mengejar praktisi bela diri Istana Matahari yang melarikan diri. Tetua ras bayangan gelap yang dipimpin oleh Eddie dan Yuria juga naik ke langit. Banyak pemuda ras bayangan gelap merawat luka atau membawa yang terluka kembali ke gua di tengah gunung secepat mungkin di bawah komando para tetua. Itu karena hanya ada 1 bulan yang tersisa di langit saat ini. Bagaimana kabarmu, Yao Tian? Beberapa pemuda Dark Shadow Rache berkumpul di sekitar Qinlai dan bertanya dengan prihatin. Mereka adalah sekelompok orang yang Qinlai telah merebut Scarlet Spirit Turtle dari sebelumnya. Mereka tidak tahu nama asli Qinlai. Mereka hanya salah berasumsi bahwa nama Qinlai adalah Yao Tian setelah mendengarnya dari tetua klan mereka. Orang-orang ini semua menatap Qinlai dengan hormat di mata mereka. Sebagai praktisi bela diri rilem pemenuhan tahap akhir yang berani menantang praktisi bela diri rilem fragmentasi tahap menengah dan anak matahari, Jun Hongxuan ke dalam pertempuran dan seimbang, Qinlai pasti memenangkan rasa hormat mereka dengan penampilannya. Mereka sudah lama mengesampingkan dendam lama sejak Qinlai merebut penyuruh merah dari mereka beberapa waktu lalu. Ini adalah pil roh yang ditinggalkan kakekku untukku saat itu, tolong makan dan pulihkan dirimu. Dia telah membawa ini bersamanya ketika kita pertama kali datang dari dunia utama. Seorang gadis muda Dark Shadow Rache yang tampak pemalu melewati pil berwarna hijau yang memiliki aroma tanaman yang menyegarkan. Matanya penuh dengan ketulusan. Dia memiliki luka masing-masing di bahu kiri dan punggung bawahnya. Lukanya berdarah tanpa henti. Dia bisa saja menggunakan pil ini pada dirinya sendiri untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat dan mengobati lukanya. Tapi dia menahan diri dan memberikannya kepada Qinlai, berharap dia bisa pulih sesegera mungkin. Saya baik-baik saja. Qinlai tersenyum dan berbalik 2 kali di depan kelompok. Setelah menyeka darah pada orangnya, dia berkata, saya tidak terluka. Darah yang Anda lihat adalah milik orang lain. Saya sendiri tidak berdarah. Darah pada orangnya keluar seperti yang dia katakan setelah dia menyekanya. Ketika pemuda Dark Shadow Rache akhirnya mengkonfirmasi bahwa Qinlai tidak terluka parah, mereka tidak bisa tidak menjadi lebih terkejut. Semua orang tiba-tiba mulai berbicara sekaligus.
Jun Hongxuan adalah putra matahari. Istana Matahari menghabiskan banyak upaya untuk membesarkan. Tidak hanya dia berada di tahap tengah dari alam fragmentasi, dia juga sangat berpengalaman dalam pertempuran. Banyak orang mengatakan bahwa dia adalah lawan yang lebih sulit daripada semua keturunan baru dari ras besar di Boluo Realm. Kamu sangat luar biasa, Yao Tian. Anda berhasil melawannya hingga terhenti meskipun Anda jelas merupakan seluruh dunia di bawahnya. Syukurlah kamu datang, atau kami tidak akan bisa mengusir mereka. Qinlai menatap mereka sebelum mengalihkan pandangannya ke langit. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, ayo naik dulu. Matahari akan segera terbit. Kami akan segera pergi. Klan Dark Shadow muda ini meliriknya dengan penuh terima kasih sebelum berjalan menaiki tangga batu di bawah desakan tetua klan mereka. Qinlai duduk di tempat. Setelah memindai seluruh tubuhnya dengan kesadaran jiwanya, dia menemukan bahwa energi roh di ketiga istana kelahirannya di dalam lautan roh dan tiannya telah berkurang hampir setengahnya. Bahkan seni roh darahnya menggunakan hampir sepertiga dari energi roh darahnya. Menambahkan itu ke air kolam guntur dan kekuatan garis keturunannya, dia telah menggunakan hampir sepertiga dari semua yang dia miliki untuk menghadapi serangan Nine Suns Daylight Jun Hongxuan secara langsung. Pada akhirnya, hasil terbaiknya adalah seri. Dia tidak berhasil mendapatkan keuntungan apapun selama pertempuran. Dan ini juga sudah larut malam. Jika mereka bertarung di siang hari, gagak emas berkaki tiga yang diciptakan dari Nine Suns Daylight dapat menyerap api sejati dari matahari dan tumbuh jauh, jauh lebih kuat. Dia benar-benar layak disebut sebagai unggulan teratas yang dibesarkan oleh kekuatan peringkat emas Sun Palace. Dia jelas berada di level yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekannya di Tanah Kekacauan, pikir Qinlai pada dirinya sendiri. Dia percaya bahwa Shen Yue dan Chu Li dari Sekte Terminator, Luo Kexin dari Sekte Artefak Surgawi dan bahkan Tian Yu dari Gunung 10.000 Binatang mungkin belum tentu dapat mengalahkan Jun Hongxuan bersama-sama. Tapi Jun Hongxuan hanyalah salah satu dari putra matahari yang dibesarkan oleh Istana Matahari. Dia hanyalah salah satu dari banyak benih api yang mereka kembangkan. Sun Palace juga hanya kekuatan peringkat Gold level 1. Kultivator terkuat yang mereka miliki hanya ada di Void Realm. Ada lebih banyak kekuatan yang lebih kuat dari Istana Matahari di alam roh yang luas ini. Jumlah jenius yang lebih menakutkan dari Jun Hongxuan mungkin sebanyak pasir. Jika dia juga merupakan keturunan dari ras kuno yang kuat, lalu siapa yang tahu berapa banyak orang dengan bakat luar biasa di dunia ini? Ini tidak cukup. Jauh dari itu. Aku masih belum cukup kuat, gumamnya dengan suara rendah. 1 jam kemudian, sebelum matahari terbit, semua klan Dark Shadow yang mengejar praktisi bela diri Istana Matahari kembali ke desa. Naga Iblis Baret juga berubah menjadi bentuk manusianya yang gemuk dan tiba di tempat yang sama. 3 saudara Yuan, Yuan San, Yuan Chuan dan bahkan lebih banyak klan keluarga Yuan juga berkumpul di satu tempat. Aku tahu bahwa Sun Palace sedang merencanakan sesuatu ketika mereka terus berusaha untuk menunda kita ketika kita berbicara tentang meminjam pintu masuk ranah rahasia, tapi aku tidak pernah tahu bahwa mereka akan menggunakan kesempatan ini dan menyerang lebih dulu, orang menyebalkan yang kejam. Baru sekarang mereka mengetahui bahwa utusan Istana Matahari dengan sengaja mengunjungi perlombaan Naga Iblis untuk berdiskusi dengan Baret dan keluarga Yuan masalah penggunaan pintu masuk alam rahasia. Tujuan utusan itu adalah untuk menunda Baret dan keluarga Yuan. Sementara itu, Jun Hongxuan memimpin praktisi bela diri Istana Matahari secara diam-diam ke tempat ini dalam upaya untuk melenyapkan cabang ras bayangan gelap ini secepat mungkin. Kupikir kita sudah terlambat, tapi kalian benar-benar pulih dengan cepat. Anda benar-benar berhasil bertahan sampai kedatangan kami. Yuan Wenzi melihat sekelilingnya dan memberikan perhatian khusus pada tubuh praktisi bela diri Sun Palace yang dimutilasi. Kemudian, dia tampak semakin tercengang saat matanya berubah serius. Bagaimana kenapa sepertinya kamu yang menang apakah Sun Palace benar-benar kehilangan lebih banyak orang daripada Anda bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Naga Iblis Baret sangat bingung. Tiba-tiba, dia menghela napas. Bola cahaya iblis tebal yang tampak seperti awan hitam pekat mulai melayang di atas desa. Energi jiwa yang sangat berbeda keluar dari gumpalan cahaya iblis. Mereka tampak seperti sedang mendeteksi sesuatu. 10 napas kemudian, Baret membuka matanya dan memelototi Eddie, Yuria, dan para tetua lainnya. Dia berkata, kami mungkin telah memberi Anda beberapa batu roh, tetapi tidak mungkin itu cukup bagi Anda semua untuk memulihkan kekuatan Anda ke tingkat ini dalam waktu sesingkat itu. Dia memperhatikan bahwa para tetua ras bayangan gelap ini semua telah mendapatkan kembali sekitar setengah dari kekuatan mereka. Jun Hongxuan telah menderita kerugian besar justru karena dia tidak memprediksi pergantian peristiwa ini dan dia tidak membawa kekuatan yang cukup dengan tergesa-gesa.
Yao Tian membawakan kami beberapa batu roh ketika dia datang. Itu sebabnya kami mendapatkan kembali kekuatan sebelumnya, jelas Eddie. Saya mengerti. Barret mengangguk dengan sadar sebelum memfokuskan pandangannya ke Qin Lai, berkata, kamu benar-benar bukan pria sederhana. Anda tidak hanya dapat melukai Istana Sun dengan artefak roh tipe peledak, Anda sendiri mampu melawan Jun Hongxuan. Dia mungkin tidak datang lama, tetapi dia tampaknya telah memperhatikan semua yang terjadi di tengah pertempuran. Tidak ada detail pertempuran yang luput darinya. Kamu terlalu memujiku, Tuan Barret. Qin Lai tertawa kering. Persiapkan dirimu. Ketika malam berikutnya tiba, ras bayangan gelap akan pindah ke wilayah naga iblis, kata Barret. Saya khawatir pasukan Sun Palace akan menyerang lagi. Anda harus tetap bersama kami untuk berjaga-jaga jika kejutan lain seperti hari ini terjadi. Sun Palace adalah kekuatan manusia paling kuat di Boluo Realm, dan tidak mungkin mereka akan berhenti di sini. Anda benar-benar harus tinggal lebih dekat dengan Demon Dragon Rache agar aman, bujuk Yuan Wenxi. Tolong beri kami waktu untuk mempertimbangkannya, kata Eddie samar. Saat ini, bulan pertama secara bertahap menghilang. Kita akan kembali ke gua dulu, kata Yuria buru-buru. Para tetua ras bayangan gelap yang masih di desa buru-buru naik ke langit dan menyelinap ke dalam gua. Klan Dark Shadow bisa beradaptasi dengan siang hari Spirit Realm, tapi siang hari Boluo Realm memiliki 3 matahari yang sangat dekat dengan permukaan tanah. Meskipun tinggal di sana selama bertahun-tahun, mereka masih tidak dapat menanggungnya. Mereka mungkin bisa bergerak di bawah matahari, tetapi mereka harus menggunakan energi iblis bawah untuk mendukung gerakan mereka. Ini berarti bahwa mereka akan mengeluarkan lebih banyak energi. Yao Tian, Anda datang juga. Kami memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Eddie memberi isyarat pada Qin Lai dari pintu masuk gua, memintanya untuk datang. Qin Lai mengangguk dan hendak pergi. Tunggu, Yu Yun dari Serene Moon Rache tiba-tiba terbang dari jauh. Dia berhenti di depan Qin Lai dalam sekejap. Saya adalah anggota ras bulan tenang. Saya ingin berbicara dengan Anda sebentar, jika Anda mau menghormati saya. Saya sibuk. Qin Lai segera menolaknya. Ketika dia datang barusan, dia telah melihat dengan matanya sendiri klan Serene Moon dan beberapa praktisi bela diri kuil lunar berkumpul di langit. The Serene Moon Rache tidak pernah mencoba untuk mengganggu pertempuran meskipun praktisi bela diri Sun Palace membunuh Dark Shadow Rache. Kuil bulan dan perlombaan bulan tenang biasanya memandang Istana Matahari sebagai musuh bebuyutan mereka. Fakta bahwa mereka berdiri dan tidak melakukan apapun dalam pertempuran ini berarti bahwa mereka berbagi pemahaman diam-diam satu sama lain. Ini menyebabkan Qin Lai membenci kuil bulan dan ras bulan tenang juga. Kami tidak menyimpan niat jahat. Tolong pertimbangkan kembali keputusanmu. Wajah Yu Yun menjadi dingin saat dia berkata, ini adalah Boluo Realm, dan kamu telah membuat musuh sepenuhnya dari Sun Palace. Jika Anda menyinggung kami juga, maka tidak akan ada tempat bagi Anda di seluruh alam Boluo. Dia bahkan melirik Barret ketika dia mengatakan ini. Dengan ini, dia bermaksud bahwa bahkan Demon Dragon Rache tidak dapat membantunya dengan ini. Apakah kamu mengancamku? Qin Lai mendengus dingin. Kamu bisa memikirkannya seperti ini jika kamu mau. Yu Yun tidak menyangkalnya. Itulah sebabnya saya harap Anda akan berpikir dengan hati-hati sebelum bertindak, demi Anda sendiri. Anda sangat kuat, dan saya tidak ingin melihat seorang pria muda dengan potensi besar untuk binasa sebelum Anda benar-benar dewasa. Kemudian, dia mengubah nada suaranya dan berkata dengan tulus, saya datang dengan itikat baik, Anda tahu. Misalnya, jika saya benar-benar ingin menyakiti atau menangkap Anda, saya tidak akan menunggu sampai Demon Dragon Rache tiba. Dia menggunakan wortel dan tongkat dengan harapan Qin Lai akan sedikit mengalah. Setelah itu berhasil, dia perlahan akan mengorek informasi yang dia butuhkan dari mulut Qin Lai. Bocah ini tidak ada hubungannya denganku, kata Barret tiba-tiba. Tidak ada hubungannya denganmu. Sesaat kemudian, Yu Yun tiba-tiba menatap bingung ke arah naga iblis tua itu. Kemudian, dia bereaksi dengan tiba-tiba, Tuan Barret, maksud Anda bahwa Anda hanya ingin bersekutu dengan ras bayangan hitam Anda tidak bermaksud untuk memperluas perlindungan Anda kepadanya. Itu benar, kata Barret acuh tak acuh. Saat dia mengatakan ini, Yu Yun memelototi Lin Jie dan Yu Qianlan, tampaknya menyalahkan keduanya karena menyesatkannya. Alasan dia menghentikan Lin Jie dan Yu Qianlan sebelumnya dan tidak menangkap Qin Lai hidup-hidup sendiri adalah karena dia khawatir tentang pembalasan Dark Shadow Rache. Tapi yang lebih membuatnya takut, adalah Barret sendiri. Sebagai pemimpin ras naga iblis di alam Boluo, Barret adalah karakter yang benar-benar dapat mengancam ras bulan tenang. Dia juga tahu bahwa Barret memiliki temperamen yang buruk, dan dia takut dia akan memancing kemarahannya dan membuatnya menjadi gila, membawa banyak masalah ke ras bulan tenang.
Itulah mengapa dia siap menggunakan wortel dan tongkat untuk bernegosiasi dengan Qin Lai. Selain itu, dia terutama akan menggunakan wortel sebagai metode utamanya dan tongkat sebagai pendukung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Barret tidak berniat melindungi Qin Lai sama sekali. Kamu adalah manusia nakal tanpa latar belakang atau orang yang mendukungmu. Tidak peduli seberapa besar potensi Anda atau seberapa kuat bakat Anda hanya berada di alam pemenuhan. Wajah Yuyun mengalami pembalikan total saat topeng lembutnya memudar sepenuhnya seperti air pasang. Kemudian, dia melirik Qin Lai dengan sangat menghina dan berkata dengan kasar, "Beraninya kamu, bocah manusia rilem pemenuhan bertindak sombong di hadapanku. Anda pikir Anda siapa? Kembalilah bersamaku ke tanah ketakutan ras bulan tenang, atau aku akan memberitahumu harga yang kamu bayar untuk kesombonganmu, dasar bodoh." Wanita ini membalik lebih cepat daripada yang bisa membalik buku. Wajah Yuyun dipenuhi dengan cemoohan dan penghinaan. Tanpa latar belakang atau kekuatan yang kuat untuk mendukungnya, Qin Lai bukanlah apa-apa baginya, tidak peduli seberapa luar biasa bakat dan potensinya. Itu, Yuan Wenliang mengerutkan kening dan dengan suara rendah mencoba membujuk naga iblis Barret untuk berubah pikiran. Barret menggelengkan kepalanya. Yuan Wenliang menghela nafas ke dalam dan terdiam. Dia berhenti mencoba mengubah pikiran Barret. Yuan Shan dan Yuan Chuan hanya bisa menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa melihat Barret tidak mau membantu Qin Lai. Anehnya, Eddie dan beberapa tetua Dark Shadow Rache terbang kembali dari pintu masuk gua. "Kamu Yun, apa yang sedang Anda coba lakukan?" kata Eddie marah. "Lord Barret, Dark Shadow Rache berutang budi pada Yao Tian. Jika sesuatu terjadi padanya maka, kontrak aliansi antara ras bayangan gelap dan keluarga Yuan akan dibatalkan." Yuria berkata dengan sungguh-sungguh. Saat dia mengatakan ini, ketiga saudara Yuan family menjadi cemas dan menatap Barret. Mereka semua ingin dia membela Qin Lai. Setelah dia menjadi bermusuhan, Yuyun menatap dingin ke arah Qin Lai dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sedang menunggu Barret untuk menyuarakan pendiriannya. Yu Qianlan, Lin Jie, dan beberapa klan Lunar Temple dan Serene Moon lainnya diam-diam turun ke desa juga. Langit hampir berubah cerah. "Kamu ingin melindunginya apapun yang terjadi," Barret melirik ke arah Yuria. Eddie, Yuria, dan banyak tetua ras bayangan hitam lainnya mengangguk kuat. "Bagaimana jika aku tidak mau?" tanya Barret lagi. "Kalau begitu kita akan menghapus kontrak aliansi kita dengan keluarga Yuan," ucap Yuri dengan lantang. Ekspresi Qin Lai berubah serius. Pergantian kejadian yang tiba-tiba membuatnya merasa ada yang tidak beres. Dia pikir dia tahu di mana letak masalahnya. "Lakukan apa yang kamu inginkan. Ini tidak seperti Anda benar-benar ingin bersekutu dengan kami di tempat pertama. Aliansimu dengan keluarga Yuan hanyalah taktikmu untuk mengulur waktu." Barret mendengus dingin. Kerumunan itu tercengang. "Mengapa kamu mengatakannya?" Eddie bertanya dengan ekspresi dalam di wajahnya. "Mengapa Anda bertanya kepada saya?" Mengapa Barret menggelengkan kepalanya dan mencibir. "Jika tebakanku benar, Yao Tian ini datang dengan tujuan yang tepat untuk membawa kalian semua kembali ke alam roh. Sebelum ini, Little Chuan dan Little Sun mengatakan bahwa Yao Tian telah melewati pintu masuk ranah rahasia ketiga. Dia jelas mengendalikan formasi teleportasi lintas alam yang bukan milik kuil bulan atau istana matahari. Dia bahkan membawa sejumlah besar batu roh murni bermutu tinggi saat dia datang. Itulah mengapa kalian semua berhasil mendapatkan kembali hingga setengah dari kekuatan penuh kalian dalam waktu yang singkat. Selama kamu punya lebih banyak waktu, tidak akan lama sebelum kamu semua pulih dengan kekuatan penuh. Ketika itu terjadi, bahkan orang di klanmu itu akan bangun dari tidur 1000 tahun. Kamu hanya mengulur waktu untuk memulihkan kekuatanmu. Setelah Anda melakukannya, Anda akan menggunakan pintu masuk ranah rahasia yang dipegangnya dan meninggalkan Boluo Realm. Kamu tidak pernah berencana untuk menggunakan kuil bulan atau pintu masuk rahasia istana matahari. Itu sebabnya Anda berani menolak tawaran mereka atau memilih untuk bersekutu dengan keluarga Yuan dan kami. Dia jelas manusia, jadi dia pasti memiliki kekuatan yang kuat di belakang punggungnya. Ini juga berarti bahwa sekutumu yang sebenarnya adalah dia dan bukan kerabat kita, keluarga Yuan sejak awal. Apakah saya benar? Naga iblis tua ini mampu memaksa Eddie untuk mengakui bahwa Qin Lai telah membawa sejumlah batu roh untuk membantu ras bayangan gelap memulihkan sebagian dari kekuatan mereka hanya dengan memindai kekuatan mereka saat ini saja. Kemudian, dia benar-benar berhasil menebak lebih atau kurang tentang ras bayangan gelap dan niat Qin Lai melalui sejumlah deduksi yang progresif. Qin Lai, Eddie, Yuria, dan banyak lagi para tetua ras bayangan gelap semuanya terlihat berat di wajah mereka. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Barret sangat pintar. Dia telah mengetahui sebagian besar rencana mereka hanya setelah beberapa baris percakapan.
Barret yakin bahwa mereka bersekongkol dengan Qinlai sejak lama. Dia yakin bahwa Dark Shadow Rache akan bersekutu dengan kekuatan di belakang Qinlai setelah mereka meninggalkan Boluo Realm dan kembali ke Spirit Realm. Sekutu mereka tidak akan menjadi kerabatnya, keluarga Yuan. Itulah mengapa dia mengabaikan penghinaan dan cemoohan Yu Yun terhadap Qinlai. Aku mengerti sekarang. Ketika Yuan Wenzi sadar, ekspresinya terlihat sedikit jelek. Tampaknya kita dimanipulasi seperti pion. Lord Barret benar-benar mengesankan. Lin Jie menghela nafas kagum. Dia telah mendengar sejak lama sekali dari para senior kuil bulannya bahwa naga iblis tua dari alam Boluo ini sama sekali tidak bodoh. Bahkan, dia sangat pintar. Sebelum hari ini, dia tidak begitu percaya kata-kata seniornya. Dia berpikir bahwa seniornya telah melebih-lebihkan kemampuan Barret sehingga dia akan waspada. Baru hari ini dia menyadari bahwa seniornya tidak melebih-lebihkan kecerdasan Barret sama sekali. Bahkan, mereka mungkin sedikit meremehkannya. Eddie tampak sangat sedih. Setelah menghela napas panjang, dia berkata, Tuan Barret, sebagian besar dari apa yang Anda katakan memang benar. Namun, kami benar-benar tidak berbohong kepada Anda ketika kami mengatakan bahwa kami ingin membentuk aliansi dengan Anda. Kami benar-benar berencana untuk membentuk aliansi ini dengan itikat baik. Aku benci ketika orang berbohong padaku. Barret mendengus dingin dan mengangkat kepalanya, berkata, Aku berjanji pada anak itu bahwa aku tidak akan menahanmu untuk pergi dan bahwa aku akan memberimu kebebasan. Tapi itu saja. Setelah selesai, dia perlahan berjalan menuju luar sambil berkata, kami telah membunuh banyak praktisi bela diri Istana Matahari untukmu selama perjalanan ini dan menyelamatkanmu dari kesulitanmu. Ini adalah pembayaran untuk berita yang dibawa anak itu kepadaku sebelumnya. Mulai hari ini dan seterusnya, hidup Anda, apakah Anda dapat menghentikan Istana Matahari dan Kuil Bulan, atau melarikan diri dari alam Boluo tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Hati-hati, Yuan Wenzi melirik Eddie dengan dingin. Dia juga pergi dengan ekspresi suram di wajahnya. Sama seperti Barret, dia berasumsi bahwa Dark Shadow Rache menggunakan mereka dan mereka tidak pernah berniat untuk membentuk aliansi dengan mereka sama sekali. Ketika Barret dan Yuan Wenzi pergi, lebih banyak lagi naga iblis dan klan keluarga Yuan mengikuti di belakang mereka dengan marah. Yuan San dan Yuan Chuan juga mendengus. Ketika mereka melihat Qinlai, mata mereka dipenuhi dengan kemarahan. Qinlai tampak sangat malu. Tanpa ras naga iblis atau keluarga Yuan untuk melindungi orang-orangmu, Istana Matahari akan melenyapkanmu saat mereka datang lagi. Sudut bibir Yu Yun melengkung ke atas saat kegembiraan tiba-tiba menghampirinya. Oh benar, aku hampir lupa bahwa sinar matahari yang kuat di tempat ini bahkan lebih tidak bersahabat denganmu daripada kami. Ini akan menjadi siang hari kapan saja sekarang, jadi itu berarti tidak mungkin kamu bisa pergi selama waktu ini. Istana Matahari mungkin akan berkumpul kembali dan mengirim lebih banyak orang sebelum malam hari. Lin Jie bersukacita dalam penderitaan mereka. Serahkan Yao Tian ini kepada kami, dan aku bisa menjanjikanmu bahwa kuil bulan tidak akan memukulmu saat kamu jatuh atau ikut campur dalam pertempuran ini, kata Yu Yun dengan percaya diri dengan tampang seorang pemenang. Jika tidak, Sun Palace mungkin bukan satu-satunya musuhmu setelah ini. Kami, Kuil Bulan, dapat mengangkat tangan kami melawanmu juga. Kami tidak akan menyerahkan dia, teriak Eddie. Bahkan saat menghadapi kepunahan, Eddie tahu bahwa satu-satunya orang yang benar-benar melakukan segala daya mereka untuk membantu ras bayangan gelap adalah Qin San dan Qinlai. Dia tidak akan pernah membiarkan Yu Yun membawa Qinlai pergi. Baik, kemudian kita akan mengobrol dengan Sun Palace nanti. Setelah Sun Palace melenyapkan kalian semua, mereka mungkin akan meninggalkan satu orang yang selamat untuk kita. Yu Yun tersenyum saat dia melihat Qinlai. Wajah Qinlai tampak sangat hijau. Ayo pergi. Yu Yun melambaikan tangannya dengan mudah. Mereka naik ke artefak roh terbang berbentuk bulan sabit dan pergi memberikan kesombongan tanpa batas. Saat ini, setiap penatua Dark Shadow Rache mengerutkan kening dalam-dalam. Ekspresi mereka begitu serius sehingga menakutkan. Mari kita kembali ke gua dulu. Eddie menghela napas. Orang-orang tua ini kembali ke gua batu dan berkumpul bersama sebelum matahari terbit. Qinlai ada di antara mereka. Apa yang kita lakukan? Ini adalah kalimat yang melekat di hati semua orang. Keluarga Yuan dan ras naga iblis telah memutuskan untuk mengabaikan mereka. Istana Matahari dan Kuil Bulan telah mencapai kesepakatan diam-diam di mana salah satu dari mereka berencana untuk memusnahkan seluruh klan mereka, sementara yang lain berencana untuk menangkap Qinlai hidup-hidup. Tidak ada lagi konflik antara kedua kekuatan ini dalam hal ini. Dari semua 6 kekuatan manusia yang hadir di alam Boluo, Istana Matahari dan Kuil Bulan adalah yang terkuat dari semuanya.
Bagaimana mungkin mereka bisa menghentikan dua kekuatan yang telah bergandengan tangan tanpa mendapatkan kembali kekuatan penuh mereka? Haruskah mereka lari? Sekarang sudah siang. Dengan 3 matahari terik di Boluo Realm, mereka akan dengan cepat kehilangan energi iblis bawah yang mereka habiskan begitu banyak waktu untuk pulih segera setelah mereka keluar dari gua. Selain itu, pintu masuk ranah rahasia tidak hanya sangat jauh dari tempat mereka berada sekarang, tetapi juga dikelilingi oleh ras binatang kuno yang membenci mereka. Tampaknya satu-satunya jalan di depan mereka adalah jalan buntu dan jalan buntu. Benar-benar tidak ada harapan yang terlihat. Di dalam gua yang luas, semua orang diam dan tidak mengatakan apa-apa. Itu karena tidak ada yang punya ide yang bisa menyelamatkan Dark Shadow Rache dari kehancuran. Qinlai juga sama. Situasi saat ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dibatalkan oleh praktisi bela diri Realm pemenuhan seperti dia. Faktanya, bahkan jika sesepuh Void Realm Dark Shadow Rache itu bangun, dia mungkin belum tentu bisa membalikkan situasi ini. Bagaimanapun, kebangkitan tidak berarti dia bisa mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Mari kita bangunkan tetua klan terlebih dahulu. Dia mungkin tidak dapat mengubah apapun, tetapi dia setidaknya harus tahu kesulitan yang kita hadapi. Kita tidak bisa membiarkan dia mati tanpa sadar dalam tidurnya. Lama kemudian, Eddie menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berdiri. Yuria dan senior Dark Shadow Rache lainnya juga berdiri dalam diam. Jelas bahwa mereka setuju dengan saran Eddie. Apakah itu tidak akan membebanimu terlalu banyak, jika kamu membangunkannya sekarang? Senior lain bertanya dengan cemas. Awalnya, mereka akan pulih selama beberapa hari lagi untuk memastikan bahwa proses kebangkitan berjalan tanpa hambatan. Kami tidak punya waktu. Bahkan jika itu mendorongnya, kita tidak punya pilihan selain mencoba. Eddie berjalan dengan mantap ke bagian gua yang lebih dalam. Yuria dan senior lainnya juga menunjukkan tekad yang sama saat mereka diam-diam mengikutinya. Qinlai merasa sangat tertahan saat dia melihat punggung mereka dan ekspresi sedih dan tak berdaya di wajah para tetua lainnya. Apalagi yang bisa saya lakukan untuk Anda? Dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Kamu dan kakekmu sudah melakukan cukup banyak. Seorang pria tua Dark Shadow memberinya senyum tertekan sebelum berkata, Qinlai, kita tidak bisa terbiasa dengan 3 matahari, tapi kamu bisa. Maaf untuk mengatakan ini, tetapi cabang ras bayangan gelap ini mungkin gagal memenuhi cinta yang mulia. Kami benar-benar tidak melihat harapan bagi kami untuk kembali ke alam roh. Tapi kamu masih punya kesempatan untuk hidup. Anda tidak bisa mati bersama kami. Jadi sebelum orang-orang Istana Matahari dan Kuil Bulan muncul, pergilah sekarang dan temukan kesempatan untuk kembali ke pintu masuk alam rahasia. Iya, pria Dark Shadow tua lainnya juga kembali ke dirinya sendiri dan berkata, kamu mengatakan bahwa cacing kosong yang berkumpul di sekitar pintu masuk ranah rahasia akan membutuhkan waktu 1 tahun untuk pulih dari alam roh, kan ini berarti bahwa itu akan pulih hanya dalam 12 hari dari Boluo Realm. Anda mungkin sudah tinggal di sini lebih dari hanya 12 hari, jadi jika Anda bergegas kembali ke pintu masuk alam rahasia sekarang, Anda seharusnya dapat segera kembali ke alam roh. Betul sekali, kami mungkin tidak dapat pergi, tetapi semuanya belum hilang untuk Anda. Kamu harus pergi sekarang. Percayalah, jika kamu ditangkap oleh wanita Yu Yun itu, nasibmu tidak akan jauh lebih baik daripada kematian. Lupakan kami dan pergi, cepat pergi. Qinlai, Anda adalah harapan kami. Kami berharap Anda hidup. Melihat bahwa tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk bertahan hidup, para tetua ras bayangan gelap semua bertindak untuk membujuk Qinlai dengan harapan dia bisa pergi dengan tenang selagi dia masih memiliki kesempatan untuk melakukannya. The Serene Moon Rache sangat menolak matahari yang terik seperti kita, jadi tidak akan ada klan Serene Moon yang menonton di luar. Sun Palace tidak akan berani tinggal di belakang setelah mereka mendapat pukulan berat juga. Mereka akan kembali ke istana langit mereka, kembali ke alam roh, dan meminta bala bantuan di sana. Manusia kuil bulan adalah satu-satunya yang bisa menahan terik matahari, dan merekalah yang akan ditempatkan di dekatnya untuk menjaga tempat ini. Tugas mereka seharusnya hanya mencegahmu melarikan diri. Namun, praktisi bela diri manusia dari kuil bulan akan lebih lemah karena mereka bertarung menggunakan energi bulan juga. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untukmu. Seorang pria tua Dark Shadow menganalisa dengan hati-hati. Dia percaya bahwa Qinlai memiliki peluang besar untuk melarikan diri dari tempat ini jika dia bertindak sedikit lebih hati-hati setelah 3 matahari terbit. Kami pasti akan tersingkir, tapi kamu tidak boleh mati bersama kami. Jadi pergilah. Lebih banyak orang mencoba membujuk Qinlai untuk pergi. Qinlai tetap diam dengan ekspresi serius di wajahnya. Cabang bayangan gelap ini telah kehilangan perlindungan keluarga Yuan dan ras naga iblis dan benar-benar menyinggung Istana Matahari.
Serene Moon Rache dan Lunar Temple juga telah mencapai kesepakatan diam-diam dengan Sun Palace. Dia tahu betul bahwa cabang Dark Shadow Rache ini tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Wosh wosh wosh. Tiba-tiba, beberapa peluit terdengar dari dalam gua. 3 riak kekuatan besar meletus dari dalam gua, tetapi mereka melemah dalam waktu yang sangat singkat. 3 kekuatan itu milik Eddie dan yang lainnya. Kelompok klan bayangan gelap yang membujuk Qinlai untuk pergi mengerutkan kening dan memeriksa bagian dalam gua. Kemudian, ekspresi mereka berubah lebih buruk dari sebelumnya. Sepertinya mereka gagal. Saya memang mengatakan bahwa itu terlalu banyak. Tak satu pun dari mereka telah mendapatkan kembali bahkan 7/10 dari kekuatan mereka, tetapi mereka masih ingin membangunkan tetua klan dengan paksa. Peluang rebound cukup tinggi. Ini adalah bencana di atas yang lain. Mata mereka redup, dan desahan mereka dalam. Mereka menundukkan kepala mereka dengan pahit dalam kekalahan. Seperti yang diharapkan, Eddie, Yuria, dan tetua ras bayangan gelap lainnya kembali dari gua, wajah mereka sangat pucat. Energi, semangat, dan tekad di mata mereka tampaknya telah menghilang. Mereka bahkan sedikit terhuyung-huyung saat berjalan kembali ke kelompok. Seolah-olah mereka telah menghabiskan terlalu banyak energi. Darah merembes keluar dari sudut mulut dan hidung Eddie dari waktu ke waktu. Namun, dia hanya menyekanya dengan lengan bajunya dengan sembarangan, tidak peduli bahwa mereka perlahan-lahan membasahi lengan bajunya dengan darah. Langit ingin kita mati, jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa selain tunduk. Ketika Yuria kembali, kerutan di wajahnya tampak penuh dengan kematian dan keputusasaan. Kami tidak hanya gagal membangunkan tetua klan, kami bahkan mengalami rebound. Kami bahkan tidak memiliki 2/10 dari kekuatan kami. Dilakukan. Orang yang kembali bersama mereka duduk tanpa daya sambil bersandar ke dinding. Aku sudah mendengar sedikit dari apa yang kalian katakan sebelumnya. Eddie menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik untuk melihat Qinlai dengan rasa sakit dan kesedihan. Tidak mungkin kita kembali ke alam roh, tetapi kamu benar-benar tidak boleh mati bersama kami, Qinlai. Anda adalah satu-satunya orang yang memiliki kesempatan nyata untuk hidup. Juga, Anda adalah cucu yang mulia, dan yang mulia telah melakukan jauh, terlalu banyak untuk kami para penghuni alam neter. Jika Anda ingin mati bersama kami akan merasa bahwa kami telah mengecewakan yang mulia bahkan setelah kami turun ke neraka. Kamu harus meninggalkan tempat ini dan menemukan kesempatan untuk kembali ke alam roh, hanya saja kita tidak akan mati dalam ketidakpuasan. Yuria tiba-tiba mendongak dan berseru dengan nada histeris yang agak rendah. Semuanya, tolong gunakan waktu 1 jam untuk menuliskan apa yang ingin Anda sampaikan kepada keturunan Anda. Jika memungkinkan, kami ingin Anda menyampaikan surat-surat ini kepada ras bayangan gelap, Qinlai. Sedikit harapan tiba-tiba muncul di wajah Eddie. Dulu ketika kami datang ke Boluo Realm, beberapa keturunan kami tertinggal. Keturunan kita seharusnya sudah kembali ke Nether Realm sekarang. Qinlai, jika Anda dapat kembali ke alam roh hidup-hidup, jika Anda memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tetua klan ras bayangan gelap di benua Nether, tolong serahkan surat kami kepadanya. Dia akan mengatur sisanya. Betul sekali. Tidak mungkin bagi kami untuk melihat mereka lagi, jadi kami berharap Anda dapat mewujudkan keinginan kecil kami ini, kata Yuria. Baik, Qinlai mengangguk sedikit. Kegembiraan muncul di mata semua orang secara bersamaan. Anggukan Qinlai tidak hanya berarti bahwa dia diyakinkan oleh orang banyak untuk kembali ke alam roh secara sembunyi-sembunyi, itu juga berarti bahwa dia akan membawa satu harapan mereka kembali bersamanya. Di masa depan, klan kuat dari ras bayangan gelap mungkin akan membalas dendam terhadap Istana Matahari dan Kuil Bulan setelah mengetahui nasib mereka di alam Boluo. Wahyu ini membuat mereka melihat secercah harapan. Maka, para tetua Dark Shadow di dalam gua mulai menulis surat mereka dengan penuh semangat, meninggalkan kata-kata kepedulian terhadap keturunan mereka, dan penyesalan karena tidak bisa menyaksikan pertumbuhan mereka. Jika memungkinkan, tolong sampaikan ini kepada tetua klan saat ini dari Dark Shadow Rache. Semua orang di sini akan berterima kasih atas bantuan Anda. Eddie mengumpulkan surat semua orang dan meletakkannya dengan sungguh-sungguh di tangan Qinlai. Kemudian, dia memegang tangan Qinlai dengan kuat dan berkata dengan mata merah, hati-hati. Kamu harus bertahan. Aku akan melakukan yang terbaik. Qinlai tersenyum pahit dan berjalan keluar dari gua sendirian di bawah tatapan penuh harap mereka. Sudah siang sejak beberapa waktu lalu. Begitu dia melangkah keluar dari pintu masuk gua, dia melihat ke atas dan melihat 3 matahari yang menyala-nyala melepaskan cahaya dan panasnya yang luar biasa. Gelombang panas bergejolak saat matahari menyinari cahaya ilahi mereka ke tanah seperti mereka mencoba membakarnya hidup-hidup. Namun, hatinya terasa sangat dingin.
Cabang Dark Shadow ini berjumlah sekitar beberapa ribu orang, tetapi mereka mungkin belum tentu bisa hidup sampai malam berikutnya. Jika tidak ada insiden, mereka tidak akan bisa menyaksikan pemandangan indah 9 bulan purnama lagi, atau kembali ke tanah air mereka. Sementara itu, mereka menaruh semua harapan mereka padanya. Hatinya yang dingin terasa seperti dipenuhi timah. Itu tak terlukiskan menindas dan tidak nyaman. Dia mengangkat kepalanya di bawah 3 matahari yang luar biasa dan melihat ke arah banyak potongan tanah terapung di bawah mereka. Perlahan-lahan, kekerasan dan haus darah mulai mengambil alih kecemasan dan ketidakberdayaan di dalam pupilnya. Masa depan belum tentu tanpa harapan. Dia tiba-tiba melihat ke arah cincin spasialnya. Pada saat inilah dia membuat keputusan. Hatinya yang dingin juga berubah sekuat baja. Aku akan berjuang untuk secercah harapan untukmu. Esensi darah kehidupan yang tembus pandang terbang keluar dari pori-porinya. Manik-manik darah yang tampak seperti kristal merah kemudian meledak di depan dadanya. Cahaya darah merah melilit seluruh tubuhnya. Cahaya darah berangsur-angsur kabur, memudar dan menguap menjadi ketiadaan di bawah panas matahari. Qinlai menghilang dari pintu masuk gua. Beberapa ratus kilometer jauhnya. Swoosh! Siluet berdarah tiba-tiba mengedip, dan Qinlai melompat lebih dulu ke bongkahan batu, matanya setajam pisau. Dia segera melepaskan kesadaran jiwanya. Begitu jiwanya mendeteksi jiwa orang lain, dia melepaskan esensi darah kehidupannya lagi dan mengaktifkan Blood Escape. Dia bergeser beberapa ratus kilometer lagi. 4 shift kemudian, dia muncul di hutan beberapa ribu kilometer jauhnya dari tempat dia semula. Ada beberapa kereta perang Istana Matahari yang rusak di hutan ini. Kereta perang ini tampak seperti tumpukan sampah, dan mereka dipenuhi bekas cakar naga iblis. Bau darah di sekitar kereta perang sangat kuat, dan ada genangan darah besar di sekitarnya. Namun, tidak ada satupun mayat yang dapat ditemukan di area tersebut. Dia mengerti bahwa ras naga iblis suka memakan daging manusia seperti naga jahat Gilbert. Mereka biasanya tidak akan meninggalkan makanan berserakan di sampah. Alasan dia tidak dapat menemukan mayat mungkin karena praktisi bela diri Istana Matahari semuanya dimakan oleh naga iblis. Itu menyelamatkan saya dari banyak masalah setidaknya. Dia bergumam dan mengumpulkan kereta perang yang rusak, memeriksanya dengan cermat. Ada total 4 kereta perang, dan 3 di antaranya rusak parah sehingga hampir tidak ada kemungkinan inti batu roh mereka dapat diaktifkan kembali. Adapun kereta perang terakhir, secara harfiah setiap bagiannya kecuali inti energinya hancur. Syukurlah aku seorang seniman setengah matang. Dia mulai mengubur dirinya dalam pekerjaan. Di bawah terik matahari, dia berkeringat banyak saat dia menggali inti energi utuh dari Rerun Mahadewa dan memindahkannya ke kereta perang lain yang tidak terlihat terlalu mengerikan. 2 jam kemudian, sebuah kereta perang pangcamping perlahan naik ke udara di bawah kendalinya. Dia mendorong batu roh ke inti energi sambil mencari lokasi Istana Matahari di langit dengan pikirannya. Beberapa titik cahaya kecil berkedip di dalam diagram roh yang membentuk inti energi. Tak lama kemudian, dia mengunci titik cahaya yang sedikit lebih besar. Ini dia, kesadaran jiwa Qinlai dengan cepat meraih titik cahaya. Kereta perang di bawahnya tiba-tiba melaju kencang, dan saat bertarung melawan gravitasi Bolwo Realm yang 10 kali lebih kuat dari gravitasi Spirit Realm, kereta perang terbang ke langit dengan mempesona. Sinar matahari menyinari kereta perang ini. Anehnya, sinar matahari yang kuat justru diserap oleh kereta perang seperti air yang masuk ke laut. Area inti dari kereta perang diperkuat oleh sinar matahari yang kuat, menyebabkannya bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Bahkan tingkat penyerapan energi batu roh telah meningkat secara besar-besaran. Memperkuat, meningkatkan, meletus pada satu titik dalam satu saat, kesadaran pikiran Qinlai berenang di dalam diagram semangat kereta perang. Ketika dia menghubungkan pemandangan ini dengan diagram roh kuno yang dia kendalikan, dia secara bertahap belajar sesuatu darinya. Sementara itu, dia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan seragam praktisi bela diri Istana Matahari yang dimasukkan ke dalam kereta perang. Dia juga mengubah wajahnya dengan topeng kulit rubah. Ketika semuanya selesai, dia duduk di dalam kereta perang dan mengeluarkan banyak bom mendalam berkobar dari dalam cincin spasialnya. Dia menempatkan mereka di lantai kereta perang. Meskipun saya memiliki banyak bom mendalam berkobar, mereka mungkin tidak dapat benar-benar menghancurkan ahli alam abadi bahkan jika mereka meledak sekaligus, dan pasti ada ahli alam abadi yang menjaga markas utama Istana Sun. Aku harus memperkuat kekuatan Blazing Profound Bomb. Puluhan bom mendalam yang berkobar meledak pada saat yang sama jika saya memperkuat kekuatannya 3 kali atau lebih, itu seharusnya cukup untuk menghancurkan seorang ahli altar jiwa. Dia menghitung di dalam pikirannya sambil menatap bom mendalam yang berkobar di depannya.
Pikirannya tiba-tiba beralih ke diagram roh kuno saat dia memeras otaknya untuk membuat diagram roh gabungan yang dapat melipat gandakan kekuatan bom mendalam yang berkobar ini seperti halnya jantung guntur yang mendalam. Aku akan menuliskan ini dengan esensi darah hidupku. Lama kemudian, setetes esensi darah kehidupan merah menetes ke ujung jarinya. Esensi darah kehidupan ini mendarat di bom mendalam yang berkobar. Itu tampak seperti bunga darah telah mekar ketika darah mendarat di bola logam. Kesadaran pikirannya mulai berputar gila. Kemudian, darah bunga di Blazing Profound Bomb mulai menyebar, memanjang, berselang-seling dan berkumpul dengan cepat. Sulur darah yang 10 kali lebih tipis dari rambut berenang secara ajaib melintasi permukaan logam bom mendalam berkobar dan membentuk diagram yang rumit dan mengagumkan. Lama kemudian, cahaya berdarah bersinar dari bola logam saat diagram kuno muncul di permukaannya seperti lahir dengan itu. Dia menarik napas dalam-dalam. Kemudian, hampir tanpa jeda sama sekali, dia meneteskan esensi darah hidupnya pada sisa bom mendalam berkobar dalam sekali jalan dan mulai membuat diagram pada mereka. Konsentrasinya begitu dalam sehingga tampak seperti terpesona. Pohon-pohon kuno menjulang ke langit dan menutupi pegunungan di Mendragon. Hanya sedikit sinar matahari yang menyilaukan yang bersinar. Naga iblis sepanjang ratusan meter dengan malas berendam di kolam naga, atau bersembunyi di gua saat mereka tidur siang. Dalam bentuk manusia, tubuh kembung baret didorong ke kursi binatang besar seperti bola daging. Roda Dewa Matahari ini adalah artefak roh kelas 6 surga. Bahkan di Istana Matahari, itu sangat langka. Jari-jari gemuk baret memainkan roda emas yang berkilauan dan kemudian melemparkannya ke Yuan Wenbin. Pergi ke Istana Matahari dan berikan artefak roh ini kepada mereka dan, katakan bahwa aku tidak akan bertanggung jawab lagi atas ras bayangan gelap dan akan menyerahkan nasib mereka kepada mereka. Ras bayangan gelap berani menipu kita, mereka harus mati, kata Yuan Wenzi. Istana Matahari tidak mudah untuk dihadapi, mereka juga memiliki pintu masuk alam rahasia. Mereka menahan kita. Jika tidak ada manfaat yang cukup, kita tidak perlu membakar hubungan dengan mereka, kata Yuan Wenliang. Kalau begitu biarkan saja. Bagaimanapun, ras bayangan gelap dan bocah pemberani itu akan mati, kata Barret dengan tidak sabar. Dia tidak suka orang yang berbohong padanya. Di matanya, Dark Shadow Rache telah bersekongkol dengan kekuatan di belakang Qinlai. Mereka menggunakannya, dan tidak memiliki niat untuk bersekutu dengan keluarga Yuan. Dia tidak memiliki perasaan yang baik lagi terhadap Dark Shadow Rache. Perlombaan bayangan gelap dan bocah itu akan mati, kata Yuan Wenzi sambil mengangguk. Setelah menyinggung Istana Matahari dan Kuil Bulan, tanpa dukungan kekuatan yang kuat, cabang ras bayangan gelap yang belum pulih ini tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Di sebuah gua 150 km jauhnya dari Dark Shadow Rache, Yu Yun, Yu Qianlan, Lin Jie, dan praktisi bela diri lainnya berkumpul. Artefak roh bulan sabit yang indah diparkir di sekitar gua. Para praktisi bela diri Serene Moon Rache dan Lunar Temple menggali gua untuk menghindari panas dan cahaya matahari yang membakar. Apakah orang-orangmu berpatroli di sekitar? Anda Yun bertanya. Kuil Bulan mengangguk dan berkata, 120 praktisi bela diri Kuil Bulan telah mengepung perlombaan bayangan gelap. Bocah itu tidak akan bisa pergi tanpa diketahui. Jika dia menggunakan seni melarikan diri, Yu Yun masih belum yakin. Gravitasi Boluo Realm 10 kali lebih kuat dari Spirit Realm. Dia berasal dari Spirit Realm, jadi dia tidak bisa menyesuaikan 10 kali gravitasi dalam waktu sesingkat itu. Jika dia terburu-buru menggunakan escape art, dia akan melukai dirinya sendiri, Lin Jie menjelaskan. Dia berkata dengan santai, setelah dia mencoba, dia akan menemukan tubuhnya kesakitan, seolah-olah dia terkoyak. Juga, dia tidak akan bisa bergerak. Tidak perlu khawatir. Itu benar. Pertama kali saya pergi ke Spirit Realm, saya tidak bisa menyesuaikan diri dengan gravitasi di sana. Ketika saya berjalan, saya akan mengapung. Jika saya bergerak, saya merasa seolah-olah saya akan terbang. Banyak dari seni rahasia ras kami adalah terpengaruh, komentar Yu Qianlan. Bagus. Kekhawatiran Yu Yun akhirnya diredakan dan kemudian ekspresinya menjadi dingin. Dia mendengus, dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Ketika Istana Matahari memusnahkan ras bayangan gelap, dan menangkapnya hidup-hidup dan memberikannya kepadaku, aku akan membiarkan dia merasakan apa yang bisa kulakukan. Lin Jie dan Yu Qianlan melihat kekejaman di matanya dan merasakan gelombang dingin. Mereka tahu bahwa Yu Yun pernah jatuh cinta dengan seorang manusia. Pria itu telah berjanji padanya untuk selamanya tinggal di Boluo Realm bersamanya. Namun pria itu mengubah kasih sayangnya pada akhirnya, dan meninggalkan Boluo Realm secara diam-diam tanpa memberitahunya. Setelah itu, kepribadiannya sangat berubah.
Banyak praktisi bela diri pria di kuil bulan yang memiliki garis keturunan ras bulan tenang akan dihukum dengan kejam olehnya jika mereka sedikit menyinggung perasaannya. Banyak praktisi bela diri kuil bulan yang datang ke perlombaan bulan tenang yang ingin meningkatkan garis keturunan mereka dibiarkan berlumuran darah dan memar olehnya. Mereka tidak menyelesaikan terobosan mereka, dan mereka kembali ke kuil bulan dengan luka serius. Karena ini, para tetua dari Serene Moon Rache telah menghukumnya dengan keras. Jika bukan karena bakatnya yang luar biasa, dan Serene Moon Rache itu membutuhkan sosok yang ekstrim, dia kemungkinan besar akan dipenjara. Ketika saya mendapatkan artefak suci darinya, orang ini harus diberikan kepada saya. Mulut Yuyun berubah menjadi ganas. Dia mirip dengan orang yang mengecewakanku. Lin Jie dan Yu Qianlan saling bertukar pandang. Mereka merasa bahwa masa depan Qin Lai lebih buruk daripada kematian. Di bawah terik matahari, di benua merah-merah yang mengambang, istana-istana luas berdiri, ditutupi dengan lambang matahari. Kereta merah diparkir di tengah istana seperti api itu. Banyak praktisi bela diri manusia saat ini berkultivasi di bawah matahari. Wos, Jun An dan Jun Hongxuan tiba-tiba mendarat dengan lusinan praktisi bela diri Istana Sun yang berlumuran darah di atas kereta yang hancur. Banyak praktisi bela diri berjalan dari alun-alun dan juga keluar dari istana. Selain ini, ada beberapa anggota Flame Rache yang memiliki pola api alami di kulit dan mata mereka yang memancarkan api. Mereka tampak kaget pada Jun Hongxuan dan Jun An. Paman An, duduk dan lindungi tempat ini. Aku akan segera kembali ke alam roh dan melaporkan ini kepada tuanku. Kata Jun Hongxuan. Baik, Jun An mengangguk. Jun Hongxuan tidak menjelaskan kepada orang lain, dan terbang ke istana terbesar dan paling megah untuk pergi melalui pintu masuk ranah rahasia. Tuan An, apa yang terjadi? Apakah misi Anda gagal? Apakah itu mungkin dengan jumlah ras bayangan gelap, melawan kekuatan yang begitu lemah, bagaimana kita bisa gagal? Apa yang terjadi? Banyak praktisi bela diri Sun Palace dan anggota Flame Rache datang dengan pertanyaan. Ekspresi Jun An jelek dan dengan tidak sabar berkata, perlombaan bayangan gelap jauh lebih merepotkan daripada yang kita bayangkan. Kemudian, dia buru-buru kembali ke area kultivasinya sendiri. Kerumunan praktisi bela diri Sun Palace tercengang. Kemudian, ketika lebih banyak kereta dengan lambang matahari kembali, kereta-kereta itu rusak dan pangkemping. Mereka jelas telah menerima serangan berat. Juga, dari mereka yang kembali, beberapa istana matahari kembali tanpa kereta, berlumuran darah. Melalui orang-orang yang datang kemudian, para praktisi bela diri istana matahari secara bertahap mengetahui jalannya peristiwa. Mereka mengetahui bahwa misi tersebut gagal total karena salah penilaian Jun Hongxuan. Juga, seorang praktisi bela diri telah keluar dengan banyak gerakan, dan artefak roh yang meledak-ledak. Itu telah menyebabkan kegagalan misi. Mereka juga tahu bahwa setelah ras naga iblis dan keluarga Yuan tiba, lebih banyak praktisi bela diri istana matahari terbunuh. Alasan mengapa Tuan Muda Jun terburu-buru untuk kembali kemungkinan besar karena dia akan meminta bala bantuan yang lebih kuat. Kali ini, ras naga iblis dan keluarga Yuan juga bergabung. Mereka membunuh banyak orang kita. Bahkan, roda Dewa Matahari telah dicuri. Tampaknya gelombang besar akan muncul di alam Boluo. Kapan istana matahari kita pernah takut pada orang lain? Sudah terlalu lama damai. Para praktisi bela diri istana matahari berteriak, semangat juang mereka tinggi, kegembiraan terlihat. Selama bertahun-tahun, istana matahari selalu menjadi yang terkuat dari 6 kekuatan manusia di alam Boluo. Mereka bahkan lebih kuat dari kuil bulan. Ras binatang kuno, ras raksasa, ras api, ras bulan tenang, ras asura, ras naga iblis, ras kayu, ras laut, ras penjara hitam, 9 ras kuno yang hidup di alam Boluo ini. Selain ras binatang kuno dan ras raksasa yang tak terduga dan tidak berinteraksi dengan orang lain, Istana Matahari dan Kuil Bulan tidak takut pada faksi alam Boluo ketika bersekutu bersama. Ini karena mereka mengendalikan pintu masuk alam rahasia. Anggota 9 ras terkadang membutuhkan mereka. Hal ini menyebabkan mereka menjadi lebih sejahtera. Dalam beberapa dekade terakhir, setelah Sun Palace bersekutu dengan Flame Rache di Boluo Realm, mereka hampir tidak pernah menderita kerugian. Bahkan ras bulan tenang dan kuil bulan ditundukkan oleh mereka. Mereka memandang rendah ras naga iblis dan keluarga Yuan. Keluarga Yuan tampaknya lelah hidup, naga iblis tua itu sudah terlalu lama merasa nyaman. Ketika Tuan Muda Jun mengundang ahli sejati Istana Matahari dari alam roh, kami akan sekali lagi membuktikan kepada ras alam Boluo siapa penguasa sejati mereka. Benar, praktisi bela diri Istana Matahari berteriak ke udara. Pada saat ini, kereta runtuh milik Sun Palace kembali.
Di kereta ada seorang praktisi bela diri manusia yang tampak agak asing mengenakan jubah Istana Matahari. Wajahnya berlumuran darah, tanah, dan rumput. Dia tampak sangat acak-acakan. Tubuhnya memancarkan aura yang jelas dari matahari yang terik. Semuanya begitu akrab, begitu biasa, sehingga orang ini tidak terlalu menarik perhatian. Karena beberapa lusin praktisi bela diri Istana Matahari telah kembali seperti ini. Praktisi bela diri Istana Matahari yang berkultivasi di sekitarnya telah mempelajari apa yang terjadi dari orang-orang sebelumnya sehingga mereka tidak memiliki rasa ingin tahu. Karena ini, tidak ada yang menanyainya. Qinlai diam-diam turun dari kereta. Dia terus memejamkan mata, dan tampak seolah-olah dia kelelahan. Dia diam-diam mengamati sekitarnya. Ada beberapa lusin praktisi bela diri yang berkultivasi di alun-alun besar. Lebih banyak praktisi bela diri Istana Matahari berada di dalam istana yang luas, berkultivasi atau mendiskusikan berbagai hal. Sesekali orang-orang akan memandangnya. Ketika mereka menemukan wajahnya tidak familiar, tatapan mereka akan melintas. Dia tidak menarik perhatian. Untuk apa kamu berdiri di sana? Kamu terluka seperti ini? Mengapa kamu tidak kembali ke ruang kultivasimu untuk pulih? Seorang praktisi bela diri Istana Matahari yang tampak seperti seorang instruktur tiba-tiba memelototi Qinlai dan menunjuk ke suatu arah. Apa kamu lupa di mana kamu tinggal setelah dipukul wilayah utara? Gedung 3, lantai 5, kamar 7. Qinlai terdiam dan kemudian melihat lambang matahari di bahu kirinya. Dia menemukan tertulis di atasnya dalam karakter kecil utara, 3, lantai 5 dan kamar 7. Dia akhirnya mengerti. Dia berjalan ke arah yang ditunjuk orang itu tanpa suara. Kamu terlihat seperti Greenhorn yang bertarung untuk pertama kalinya. Sayangnya, kamu kalah untuk pertama kalinya. Huff. Untuk ketakutan seperti ini, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa keluar dari bayangan ini seumur hidupmu, orang itu berkata dengan sinis. Seseorang seperti ini akan mengalami kesulitan mencapai alam yang lebih tinggi. Mungkin dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke alam roh, ejek orang lain. Sebenarnya, keberuntungannya bagus, berapa banyak orang yang mati kali ini bahkan selusin alam nirvana terbunuh, dan tubuh mereka terpisah dalam ledakan itu. Bukankah dia beruntung telah kembali hidup-hidup? Kalau begitu, keberuntungannya benar-benar bagus. Setidaknya dia masih hidup. 1 hari di alam Boluo setara dengan 12 hari di alam roh yang sangat panjang. Sun Palace, Sun Divine Hall di distrik utara. Qinlai telah tinggal di sana selama beberapa jam saat dia membaca buku pengantar di ruang kultivasinya. Wilayah utara, gedung 3, lantai 5, kamar 7, itulah identitasnya saat ini. Dia tahu bahwa pemilik asli dari ruang kultivasi ini bernama Huang Xian, seorang praktisi bela diri alam fragmentasi awal. Awalnya, dia khawatir dia akan diekspos dan menyiapkan cerita sampul. Ketika dia masuk, dia menemukan bahwa ruang budidaya di dekatnya kosong. Ini berarti bahwa praktisi bela diri Istana Matahari yang dikenal Huang Xian semuanya tewas dalam pertempuran melawan ras bayangan gelap. Banyak orang telah terbunuh oleh bom mendalamnya yang berkobar. Melalui buku-buku di kamar Huang Xian, dia tahu bahwa benua terapung ini memiliki 12 Sun Divine Halls. Setiap Sun Divine Hall di sini dibangun dari Sunflame Stone. Batu Sunflame adalah batu roh kelas 3 bumi dan sangat berharga. Sunflame Stone dapat menyerap dan menyimpan kekuatan api matahari, dan mirip dengan pohon Thunderblitz dan kemampuannya untuk menyerap kekuatan petir dan guntur. Untuk praktisi bela diri dari Istana Matahari, tinggal di Aula Dewa Matahari yang dibangun dari batu api matahari akan melipat gandakan kecepatan kultivasi mereka. Terutama di alam Boluo. Lagi pula, ada 3 matahari yang terbakar yang melepaskan sinar matahari dan panas pada saat yang bersamaan. Sun Flame Stone akan menyerap semuanya dan mengisi Sun Divine Halls dengan energi ini. Bahkan alun-alun di tengah aula ditutupi dengan batu api matahari. Ketika praktisi bela diri duduk di sana dan berkultivasi, mereka langsung dipanggang oleh 3 matahari. Mereka bisa mengubah kekuatan api matahari menjadi kekuatan roh yang melonjak untuk disimpan di lautan roh. Di antara 12 Sun Divine Halls, ada satu aula utama, yang terletak di ujung aula. Aula utama tidak seperti aula ilahi lainnya. Banyak formasi roh diukir di dinding aula ilahi ini. Formasi roh itu dapat meningkatkan kecepatan Sun Flame Stone menyerap kekuatan matahari dan meningkatkan efeknya pada praktisi bela diri yang berkultivasi di sana. Karena ini, orang-orang yang berkuasa di Istana Matahari di alam Boluo, mereka yang paling kuat, berkultivasi di aula utama. Selain itu, pintu masuk ranah rahasia yang sangat penting bagi Boluo Realm berada di bagian terdalam dari aula sehingga para ahli yang berkultivasi di aula utama dapat menjaganya. Jika saya dapat menghancurkan pintu masuk alam rahasia,
melukai atau membunuh praktisi bela diri altar jiwa yang menjaganya, Istana Matahari tidak akan memiliki energi lagi untuk memusnahkan ras bayangan gelap. Qinlai mengerutkan kening. Dia meletakkan bom mendalam yang berkobar yang dia buat menggunakan esensi darah kehidupan di garis di depannya saat dia mulai menuliskan diagram kuno. Dia tahu sulit untuk memasuki aula utama. Bahkan jika dia masuk, dia mungkin tidak bisa mendekati pintu masuk ranah rahasia. Dengan demikian, bom mendalam yang berkobar ini hanya bisa meledak di luar aula utama. Para ahli Istana Matahari telah menuliskan banyak formasi roh di dinding aula utama, dan akan ada bangsal tersembunyi. Pintu masuk ranah rahasia akan menjadi tempat yang paling dibentengi. Dia khawatir bahwa ledakan bom mendalam yang berkobar tidak akan mampu menghancurkan pintu masuk alam rahasia atau melukai dan membunuh para ahli altar jiwa. Altar jiwa, sudut mulutnya terpelintir dalam kepahitan. 49 bom mendalam berkobar yang tertulis dengan diagram amplifikasi kuno seharusnya memiliki kekuatan besar ketika diluncurkan bersama-sama. Namun, saya tidak sepenuhnya percaya diri. Jarinya berputar di sekitar bom mendalam yang berkobar saat matanya berpikir serius. Lama kemudian, pikirannya bergerak, dan dia mencoba berkomunikasi dengan atribut api Spirit of Void and Chaos. Gumpalan api merah keluar dari antara alisnya. Energi api terbentuk menjadi roh kekosongan dan kekacauan berbentuk kilin api. Matanya yang seperti rubi menunjukkan cahaya yang menyenangkan. Roh berkomunikasi secara mental dengan Qinlai. Apakah kamu punya cara untuk membuat api lebih kuat? Qinlai menunjuk ke bom mendalam yang berkobar di depannya. Atribut api Spirit of Void and Chaos melompat dengan gesit ke dalam Blazing Profound Bomb. Di bawah tatapan Qinlai, tubuh roh itu masuk ke dalam. Seolah-olah itu adalah air yang mengalir ke lautan. Qinlai memucat dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia takut bahwa setiap gerakan tiba-tiba darinya akan memicu bom mendalam yang berkobar ini. Semua 49 bom mendalam berkobar ada di depannya. Satu ledakan akan memicu ledakan lainnya. Bom mendalam yang berkobar ini mungkin tidak dapat menghancurkan pintu masuk kerajaan rahasia Istana Matahari, dan membunuh para ahli altar jiwa tetapi untuk membunuhnya, itu akan mudah. Wajahnya memucat ketakutan. Dia menatap bom mendalam yang berkobar. Setelah beberapa saat, gumpalan api keluar. Spirit of Void and Chaos berjalan keluar dan memberi isyarat ke Qinlai, mencicit saat menggambarkan apa yang dipikirkannya. Qinlai menjadi waspada. Perlu kerja sama dari sesama atribut guntur itu. Kilin api mengangguk. Pikirannya bergerak, dan Qinlai berkomunikasi dengan atribut guntur Spirit of Void and Chaos. Cahaya melintas di alisnya dan Spirit of Void and Chaos dalam bentuk Thunder Crystal Beast muncul. Kilin api mencicit dan mengoceh di Thunder Crystal Beast. Di bawah tatapan Qinlai, miniatur Thunder Crystal Beast ini berubah menjadi sambaran petir yang terbang menjadi bom mendalam yang berkobar. Hati Qinlai di udara lagi. Untungnya, Thunder Crystal Beast kecil ini tidak berlama-lama di dalam Blazing Profound Bomb. Setelah beberapa napas, dia juga terbang keluar. Kemudian, sebuah pesan mental muncul di benak Qinlai. Kilin api juga ditambahkan. Qinlai mendengarkan dengan seksama dan mengatur pesan yang dikirim oleh dua Spirits of Void dan Chaos kepadanya. Butuh darahmu? Qinlai bertanya. Kedua anak kecil itu mengangguk. Dengan darahmu, tuliskan diagram semangat amplifikasi seperti yang ada di permukaan bom mendalam berkobar. Gunakan darahmu sebagai garis semangat, dan letakkan bom mendalam berkobar di persimpangan, Qinlai bertanya. Roh kekosongan dan kekacauan terus mengangguk, berkomunikasi secara mental dengan Qinlai dan memberitahunya bagaimana cara melepaskan kekuatan bom mendalam berkobar untuk efek terbesar. Segera, sebuah rencana yang mereka pikir cocok diletakkan di depan Qinlai. Bahan-bahan di dalam Blazing Profound Bomb terutama adalah atribut api dan guntur. Akibatnya, kekuatan yang dilepaskan bom mendalam berkobar adalah guntur dan api. Baik guntur dan api sangat liar. Saat mereka meledak, kekuatan yang mereka lepaskan sangat merusak. Dari dua roh kekosongan dan kekacauan ini, satu adalah guntur, yang lain api, dan mereka adalah manifestasi paling murni dari elemen masing-masing. Mereka tidak memiliki kotoran. Darah dari Spirits of Void and Chaos sepertinya juga menyimpan keajaiban. Ketika Hei Site dari Asura Rache ingin membantu Qinlai membangkitkan Spirits of Void and Chaos, satu-satunya permintaannya adalah darah mereka. Kedua lelaki kecil itu memberitahu Qinlai untuk menggunakan darah mereka untuk menggambar diagram amplifikasi seperti yang ada di bom mendalam yang berkobar. Kemudian, Qinlai akan meletakkan bom mendalam yang berkobar di persimpangan garis. Dengan cara ini, setelah Blazing Profound Bomb meledak, kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial. Jika kita melakukan ini, saat bom mendalam berkobar meledak,
seberapa besar kekuatannya? Qin Lai bertanya. Kedua makhluk kecil itu dengan cepat merespons. 3 kali 5 kali 7 kali, Qin Lai terdiam dan kemudian meringis. Kamu tidak yakin seberapa besar peningkatannya? Mereka mengangguk serempak. Qin Lai terdiam. Kedua orang kecil itu menatapnya. Lama kemudian, Qin Lai mengangguk dan berkata, ayo coba, berikan sedikit darah untukku. Kemudian, kedua lelaki kecil itu memeras tetesan darah dari kuku mereka dengan rasa sakit di wajah mereka. Darah kilin api berkedip-kedip seperti api. Itu berisi energi api murni. Ketika Qin Lai mengendus, Qin Lai menemukan atribut api Spirit of Void and Chaos sangat menggoda baginya. Garis keturunan Qin Lai tidak bisa menahan diri untuk tidak mendidih. Karakter ilahi api yang tersebar keluar dari darah yang mendidih. Mereka sepertinya mendesak Qin Lai untuk mengkonsumsi darah Spirit of Void dan Chaos. Tampaknya darah yang berasal dari atribut api Spirit of Void and Chaos akan memiliki manfaat yang tak terhitung untuk transformasi garis keturunannya. Ini adalah perasaan naluriah. Darah dari atribut guntur Spirit of Void and Chaos sepertinya terbuat dari sambaran petir. Itu transparan, dan memiliki warna transparan yang aneh. Itu sangat aneh. Namun, darah ini jelas tidak bermanfaat bagi garis keturunan Qin Lai. Garis keturunannya tidak bereaksi sama sekali. Iya. Pada saat ini, atribut api Spirit of Void and Chaos mengirim pemikiran gembira ke Qin Lai. Oh katamu, darahku baik untukmu, mata Qin Lai berbinar. Di masa depan, kita bisa bertukar darah. Sepertinya itu akan bermanfaat bagi kita berdua. Atribut api Spirit of Void and Chaos mengangguk dengan penuh semangat. Setelah penyiksaan Teng Yuan, garis keturunan Qin Lai mencapai peringkat 5. Roh itu mencium aroma lezat dari garis keturunan Qin Lai yang bisa membantunya berevolusi. Garis keturunan murni dari keluarga Blaze ras dewa mengandung misteri yang tak terhitung jumlahnya. Jejak itu cukup untuk membenamkannya dalam esensi api yang sebenarnya. Itu bisa mempercepat evolusinya dan menyempurnakan dirinya sendiri melalui garis keturunan Qin Lai. Pada saat yang sama, sebagai Spirit of Void and Chaos, darahnya mengandung hal-hal yang dibutuhkan oleh garis keturunan Qin Lai. Jika mereka bertukar darah, kedua belah pihak dapat menerima manfaat besar dan meningkat bersama. Bagus. Setelah ini selesai, ketika semuanya tenang, kita bisa mencobanya. Mata Qin Lai berbinar. Dia memiliki perasaan bahwa darah dari atribut api Spirit of Void and Chaos memiliki manfaat yang tak ternilai untuk terobosan dalam garis keturunannya. Bahkan tanpa bergerak, dia bisa merasakan betapa garis keturunannya ingin menyerap tetesan darah Spirit of Void dan Chaos. Tidak, ini bukan waktunya, sekarang bukan waktunya. Menekan keinginan untuk menelan darah, Qin Lai menarik napas dan fokus, menyesuaikan dirinya saat dia mulai menuliskan diagram amplifikasi kuno untuk bom mendalam yang berkobar menggunakan darah yang disumbangkan dua orang kecil itu. Pada saat berikutnya, dia membuat penemuan mengejutkan lainnya. Ketika darah dari dua roh kekosongan dan kekacauan digunakan untuk membuat diagram di udara, mereka bisa menghilang seperti roh itu sendiri. Dia tahu bahwa setiap roh kekosongan dan kekacauan dapat berubah antara keadaan berwujud dan tidak berwujud. Ini adalah bakat inti mereka. Dia tidak menyangka darah mereka sama. Garis darah telah ditarik di udara, mereka ada. Namun, dia tidak bisa melihat mereka dengan matanya. Luar biasa. Dia sangat gembira dengan penemuan ini. 1 jam kemudian, diagram roh kompleks yang digambar dengan darah roh kekosongan dan kekacauan sebagai tinta muncul di ruang kultivasi. Diagram roh terdiri dari ribuan garis darah. 40 sesuatu persimpangan yang paling penting semua memiliki bom mendalam berkobar tergantung di atasnya. Diagram roh ini tampak seperti jaring yang menggantung di udara. Bom mendalam yang berkobar tampak seperti ikan yang tertangkap di jaring. Saat jaring bergerak, Blazing Profound Bomb tampak berjuang dan melepaskan jaring ikan. Qin Lai menghela nafas. Dengan mata lelah yang jelas dia melihat diagram roh yang telah dia habiskan dengan usaha dan kekuatan mental untuk ditulis. Setelah api dan guntur Spirits of Void and Chaos memberikan darah mereka, mereka mulai memakan material spirit yang dia bawa untuk pulih secepat mungkin. Melalui dua Spirits of Void dan Chaos, dia mengetahui bahwa diagram kuno dengan Blazing Profound Bomb ini akan jauh lebih kuat daripada Blazing Profound Bomb yang meledak secara bersamaan. Dia percaya bahwa jika diagram seperti jaring ini meledak di aula utama Sun Divine Halls, itu akan mengguncang dunia. Mungkin, pintu masuk ranah rahasia Sun Palace yang digunakan sebagai chokehold pada balapan akan dihancurkan juga. Namun, sebuah dilema baru muncul bagaimana dia harus membuat diagram kuno seperti jaring ini di aula utama. Diagram kuno bisa bersembunyi karena dibuat dengan darah Spirits of Void and Chaos. Namun,
dia tidak bisa menyembunyikan bom mendalam yang berkobar. Jika jaring menjadi tidak berwujud, dan diagram kuno menghilang, 49 bom mendalam yang berkobar akan melayang di udara. Itu tidak realistis untuk memindahkan 49 bom mendalam berkobar ke aula utama Istana Matahari. Aula utama Sun Palace akan dijaga oleh para praktisi bela diri. Mereka tidak akan hanya diam melihat ketika 49 bola logam jatuh ke bawah. Bahkan jika dia menyelinap di dekat aula utama, para praktisi bela diri Istana Matahari harus tidak hadir baginya untuk menempelkan diagram kuno ini dengan bom mendalam yang berkobar ke dinding aula utama. Ada satu hal lagi, dia harus pergi sebelum ledakan. Kalau tidak, dia akan mati. Ini sama sekali tidak mudah. Dia mengerutkan kening, memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk tidak menarik perhatian, menghindari telinga dan mata semua orang yang hadir dan juga memindahkan diagram ke aula utama. Kemudian, dia harus pergi juga. Dia berpikir keras. Lama kemudian, kamar 7. Huang Xian. Sebuah suara keras datang dari lorong luar. Keluar. Qin Lai yang masih berusaha mendekati aula utama linglung dan tidak segera bereaksi. Hanya ketika ketukan tidak sabar terdengar di pintu, dia menyadari identitasnya yang sekarang. Dia adalah Huang Xian. Yang akan datang. Dia buru-buru menjawab. Setelah sedikit menyesuaikan pakaiannya, dia melihat dirinya sendiri dan berjalan keluar setelah merasa tidak ada masalah dengan penampilannya. Liu Feng, Zhao Ye, Wang Hu. Di aula, seorang diaken Istana Matahari berteriak keras dengan daftar nama di tangannya. Namun, selain Qin Lai, semua pintu lainnya tertutup rapat. Diaken itu berteriak sebentar, dan menghela nafas setelah menemukan tidak ada orang lain yang muncul. Tatapannya mendarat di Qin Lai saat dia berkata, sepertinya kamu adalah satu-satunya di distrik ini yang selamat. Qin Lai menunjukkan ekspresi berduka, kepalanya rendah dan tidak merespon. Lord Dan telah memerintahkan, kami akan mengumpulkan pasukan kami dan menyerang Dark Shadow Rache sebelum malam hari. Karena kekalahan sebelumnya, saudara-saudara yang menjaga sel akan dipindahkan untuk bertarung. Dan kamu, selamat, kalian semua telah menghabiskan banyak kekuatan. Kalian tidak akan bisa bertarung jadi kalian akan menggantikan saudara-saudara yang menjaga sel dan menjaga sel. Diaken menjelaskan dan berkata kepada Qin Lai, ikutlah denganku. Qin Lai mengikuti dengan cermat. Berjalan keluar dari wilayah utara, dia memperhatikan bahwa selusin praktisi bela diri Istana Matahari dengan kulit pucat yang jelas-jelas belum pulih keluar dari tempat lain. Diaken dari istana yang berbeda berbicara dan membawa mereka ke istana terpencil. Qin Lai mengikuti kelompok itu ke istana dan berjalan menuruni tangga. Setelah turun beberapa ratus meter, mereka sampai di tempat di mana Istana Matahari menyimpan para tahanannya. Praktisi bela diri Istana Matahari yang menjaga tempat ini melewati mereka dan berjalan keluar ketika kelompok itu turun, menggosok tinju mereka bersama-sama. Mereka akan deanisir untuk menyerang Dark Shadow Rache ketika Jun Hongxuan menerima bala bantuan dari Spirit Realm. Para penjahat di sini penting, dan identitas mereka tidak dapat diekspos ke alam roh, jadi mereka disimpan di alam Boluo. Orang-orang ini semua memiliki rahasia. Istana Matahari membutuhkan mereka hidup-hidup untuk mendapatkan rahasia yang kami butuhkan sehingga Anda perlu mengambil yang baik, merawat mereka. Seorang diaken memerintahkan, dan mengatur agar orang-orang yang berbeda bertanggung jawab atas area yang berbeda saat dia memberitahu mereka apa yang perlu mereka lakukan. Qin Lai mendengarkan dengan tenang. Dia dengan cepat mengerti dan tahu dia hanya perlu menjaga 3 sel. Setiap 6 jam, dia hanya perlu mengirim makanan dan minuman. Hari Boluo Realm panjang. Bahkan jika butuh beberapa saat, Jun Hongxuan masih akan datang dengan para ahli Sun Palace dari Spirit Realm sebelum malam. Itu akan merepotkan kalau begitu. Dia panik dalam hati. Dia harus mencapai aula utama secepat mungkin, meledakkan bom mendalam yang berkobar, dan menghancurkan pintu masuk alam rahasia sehingga bala bantuan Istana Matahari tidak dapat datang. Dia tidak bisa berlama-lama di sel. Namun, identitasnya sekarang adalah Huang Xian. Jika dia bergerak gegabah, dia akan mati dengan mengerikan di markas utama Istana Matahari. Dia hanya bisa menunggu dan bertahan. Diaken yang membawa mereka ke sana pergi setelah menjelaskan tugas mereka. Setiap orang diatur di depan sel yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka hanya perlu melihat orang-orang di dalam, mengirim makanan dan minuman pada waktu yang tepat, menghentikan mereka dari bunuh diri dan mencegah kecelakaan lainnya. Orang-orang yang dipenjara bisa memiliki pikiran untuk bunuh diri ketika dihadapkan pada situasi tanpa harapan seperti itu. Tugas utama mereka adalah memberitahu orang yang bertanggung jawab ketika para tahanan bertindak tidak normal. Setelah memahami tugasnya, Qin Lai dibawa ke 3 sel yang menjadi tanggung jawabnya.
Ketika dia berjalan menuju sel, dia memperhatikan bahwa energi dunia Boluo Realm yang awalnya tidak murni mulai menipis, sampai tidak bisa lagi dirasakan. Jelas, praktisi bela diri Istana Matahari menggunakan metode khusus untuk mencegah energi roh dunia masuk untuk menghentikan orang-orang di sel berkultivasi. Akibatnya, orang-orang di dalam sel tidak dapat mengolah atau memulihkan kekuatan mereka. Kamu bertanggung jawab atas area ini. Orang yang memimpin Qinlai di sini menunjuk ke 3 sel. Dia memberi beberapa perintah lagi sebelum pergi dengan acuh tak acuh. Tempat Qinlai berada adalah sebuah gua. Ada 3 pintu di gua, sebuah sel di belakang masing-masing. Setelah Diaken pergi, Qinlai mengamati 3 pintu dengan rasa ingin tahu, dan menemukan setiap pintu memiliki lubang yang cukup besar untuk memasukkan makanan. Dia mengamati sel-sel melalui lubang. Sel pertama redup dan seorang tua dengan rambut longgar meringkuk di sudut. Mata orang ini kusam dan tak bernyawa. Dia tampak dalam keadaan linglung. Qinlai tidak merasakan riak energi roh darinya, atau tanda-tanda kehidupan yang kuat. Setelah menonton sebentar, Qinlai mengerti bahwa orang ini telah pasrah pada nasibnya dan kehilangan semua harapan, tidak pernah bertarung lagi. Sambil menggelengkan kepalanya, dia datang ke sel kedua dan mengamati. Sel yang sama redupnya, seorang pria berlengan tunggal dengan mata tertutup, bersandar ke dinding dan mendengkur dalam tidurnya. Guanya berbau, dan barang-barang dibuang kemana-mana. Dari tubuhnya, Qinlai merasakan tanda-tanda kehidupan yang relatif kuat. Ini berarti bahwa kekuatan fisiknya masih ada, meskipun dia tidak menghasilkan fluktuasi energi roh. Qinlai mengalihkan pandangannya untuk melihat ruang batu ketiga. Kemudian, ekspresinya berubah kaget. Di sel ketiga, interiornya tidak redup sama sekali. Langit-langitnya ditaburi mutiara dan permata yang menerangi gua. Sel itu sangat bersih, pakaian, buku, dan mangkuk semuanya ditempatkan dengan rapi. Seorang pria tampan berjubah biru duduk di ranjang batu, satu tangan memegang buku yang sedang dia baca dengan senang hati, dan satu tangan memegang cangkir anggur yang sesekali dia teguk. Melihat keadaannya yang riang, dia sepertinya tidak ditahan di sel, tetapi mengunjungi rumah seorang teman. Melihat Qinlai melihat ke dalam, dia tersenyum tipis. Dia meletakkan buku itu dan menyesap anggur lagi. Kemudian dia menoleh dengan tawa dan memulai upaya persuasinya yang ke-360. Saudaraku, jika Anda dapat membantu saya jamin Anda akan memiliki kekayaan tanpa akhir setelah kembali ke alam roh. Saya berjanji kepada Anda, saya dapat merekomendasikan Anda untuk bergabung dengan pasukan peringkat emas, Istana Skymender, dan saya juga dapat meminta pembuat peringkat ilahi, untuk menempa artefak roh kelas ilahi yang cocok untukmu. Aku akan mengurus semua bahannya. Juga, aku akan menjadi saudara-saudara, melindungimu di alam roh, dan kamu bisa melakukan sesukamu di Istana Langit Mender. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Hua Yuqi. Penguasa Istana-Istana Langit Mender saat ini, Hua Tianxiong, adalah kakek saya. Qinlai menatapnya dengan bingung. Istana Langit Mender. Istana Skymender adalah orang yang mengalahkan ras iblis bertanduk, ras bayangan gelap, dan ras mata hantu. Mereka membunuh 5 dewa iblis, dan hampir menyebabkan semua faksi peringkat emas dari alam neter mati. Faksi ini adalah salah satu yang mendominasi dunia pusat alam roh. Sun Palace dan Lunar Temple hanyalah faksi peringkat gold di bawah standar di dunia tengah Spirit Realm. Mereka tidak memiliki ahli Genesis Realm. Skymender Palace tidak hanya memiliki ahli Genesis Realm, mereka memiliki beberapa. Istana Langit Mender tidak membunuh ras Nether Realm karena permintaan kakeknya, untuk memberikan wajah kakeknya. Orang-orang Istana Langit Mender mungkin mengenal kakeknya. Qinlai menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu kenal Qin San? Kakek San tentu saja, Hua Yuqi berkata dengan penuh semangat. Lalu, apakah kamu tahu Qinlai? Mata Hua Yuqi meredup seolah-olah seember air dingin telah dicurahkan. Dia berkata, putus asa dan dengan kepala tertunduk, jadi bagaimana jika aku melakukannya kakak sudah mati? Qinlai bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang dirinya sendiri. Di luar ruang penjara, seluruh tubuhnya mulai bergetar sedikit di luar kendalinya. Dia menekan pintu batu begitu keras sehingga pembuluh darah jelek keluar dari punggung tangannya. Ceritakan tentang Qin San dan Qinlai. Dia mencoba yang terbaik untuk bertanya dengan nada tenang. Di dalam ruang penjara, Hua Yuqi mendongak dan menatap wajahnya melalui lubang kecil, bertanya, apa yang ingin kamu ketahui? Bagaimana? Kakakmu, mati, Qinlai bertanya dengan acuh tak acuh sambil mengatur napasnya. Ada 4 keluarga besar dan 5 kekuatan di dunia tengah. Keluarga Qin adalah pemimpin dari 4 keluarga besar dan salah satu kekuatan peringkat emas terkuat yang pernah ada.
Hua Yuqi dipenjarakan di alam Boluo selama bertahun-tahun. Dia jarang bertemu dengan praktisi bela diri Sun Palace yang mau mengobrol santai dengannya. Jadi ketika dia melihat bahwa Qin Lai penuh dengan rasa ingin tahu, dia secara sadar memutuskan untuk mengobrol dengannya. Kekuatan peringkat emas terkuat di dunia ini adalah 4 keluarga besar dan 5 kekuatan. Namun, keluarga Qin telah dikeluarkan dari 4 keluarga besar. Perlahan, dia berbicara. Qin Lai menenangkan napasnya dan menyesuaikan statusnya lagi dan lagi untuk menghindari mengekspos dirinya dari agitasi. Saat dia mendengarkan Hua Yuqi, dia perlahan belajar tentang keluarga Qin dan masa lalunya sendiri. Dunia Tengah adalah tempat kekuatan peringkat emas terkuat berada. Awalnya, ada 4 keluarga besar dan 5 kekuatan. 4 keluarga besar terdiri dari keluarga Qin, keluarga Ji, keluarga Ao dan keluarga Lu. 5 kekuatan terdiri dari Sekte Reinkarnasi, Aula Bintang, Istana Skymender, Aliansi 6 Cara, dan Surga ke-9. Sama seperti 9 kekuatan peringkat perak besar dari Tanah Kekacauan, ada juga 9 kekuatan peringkat emas besar di alam roh yang luas. Mereka adalah raksasa yang berdiri dengan bangga di atas semua kekuatan. Tidak hanya 9 pasukan peringkat emas menguasai banyak benua dan lautan di alam roh, pasukan peringkat perak yang tak terhitung jumlahnya, pasukan peringkat tembaga, pasukan besi hitam dan pasukan batu kapur yang melekat pada mereka. Tentakel bahkan telah mencapai alam luar di mana mereka menguasai banyak domain yang mirip dengan alam Boluo. Sama seperti ras dewa yang menaklukkan banyak negeri, 9 kekuatan besar manusia juga telah menyerbu banyak alam rahasia dan dunia tambahan dan keluar berayun. Misalnya, Istana Skymender memerintah lebih dari 7 pasukan peringkat perak, hampir 100 pasukan peringkat tembaga, dan puluhan ribu pasukan besi hitam dan pasukan batu kapur. Kekuatan-kekuatan ini seperti batu fondasi piramida. Mereka ditumpuk lapis demi lapis sampai mencapai puncak. Istana Skymender adalah ujung piramida ini. Ada banyak domain di dunia ini, dan domain ini berisi sumber daya yang kaya, urat batu roh, dan banyak harta berharga. Istana Skymender sendiri telah sepenuhnya mendominasi lebih dari 8 domain seperti Boluo Realm. Selain itu, mereka bekerja untuk mengambil kendali atas lebih banyak domain. Sekte Reinkarnasi, Aula Berbintang, Aliansi 6 Cara, dan Surga ke-9 juga tidak kalah dengan Istana Skymender. Mereka juga adalah raksasa yang sangat kuat yang memiliki kekuatan besar dan menguasai banyak domain di alam roh. Keluarga Qin adalah sama di masa lalu. Keluarga Qin adalah kekuatan peringkat emas yang baru naik. Pada awalnya, pasukan keluarga Qin hanya terdiri dari sekelompok pengrajin. Patriark lama keluarga Qin, Qin San, selalu menjadi ahli terhebat yang pernah ada di alam roh dalam hampir 5.000 tahun sejarahnya. Selama bertahun-tahun, orang-orang terkuat dan kekuatan terbesar dari banyak tempat membeli artefak roh standar dan meminta artefak roh yang dibuat khusus dari keluarga Qin. Itu juga bagaimana keluarga Qin menjadi keluarga terkaya di dunia tengah. Namun, keluarga Qin tidak ditakuti oleh pasukan peringkat emas meskipun cukup kaya untuk menyaingi negara pada saat itu. Itu karena Qin San terpesona oleh penempaan artefak. Dia tidak menghabiskan banyak upaya untuk meningkatkan kultivasinya ke alam kejadian, dia juga tidak mencoba meningkatkan kekuatannya sendiri dengan cara apapun. Pada saat itu, keluarga Qin tidak memiliki ahli realm genesis sejati. Oleh karena itu, keluarga Qin bukanlah salah satu kekuatan peringkat emas terkuat meskipun itu adalah kekuatan peringkat emas kelas 1. Itu juga mengapa pasukan lain tidak khawatir tentang keluarga Qin. Tidak sampai Qin Hao lahir bahwa pasukan akhirnya memperhatikan keluarga Qin. Faktanya, berat badan keluarga Qin semakin lama semakin berat di mata mereka seiring berjalannya waktu. Qin Hao adalah putra ketiga Qin San, dan tidak seperti dua putra Qin San sebelumnya, dia tidak mewarisi pekerjaan ayahnya atau asyik dengan cara menempa artefak. Dia menunjukkan bakat bela diri yang luar biasa sejak muda, dan dia benar-benar terobsesi dengan cara bela diri. Dia telah menyalurkan semua energinya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia sudah memiliki bakat yang hebat, dan dia memiliki dorongan obsesif untuk memanfaatkannya dengan baik. Dia bahkan memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk digunakan, milik keluarga Qin. Jadi, dari alam pemenuhan sampai ke alam kejadian, Qin Hao menjadi ahli termuda yang menembus level dalam sejarah dunia tengah. Seolah-olah dia dilahirkan untuk memecahkan setiap rekor dan melampaui semua yang datang sebelum dia. Dia adalah pedang tajam di tangan keluarga Qin. Penampilannya mengubah kekuatan pengrajin yang merupakan keluarga Qin menjadi raksasa sejati. Keberadaannya memungkinkan keluarga Qin untuk memaksa masuk ke jajaran 8 kekuatan peringkat emas terbesar yang asli dan menjadi kekuatan peringkat emas terbesar ke-9. Keluarga Qin adalah kekuatan terkaya di dunia tengah,
dan mereka memiliki pengrajin yang kuat yang membuat kagum dan hormat dari setiap kekuatan. Penambahan Qin Hao ke dalam keluarga seorang praktisi bela diri yang kuat yang pertumbuhannya tampaknya tak terbatas menarik kekaguman semua kekuatan. Setelah Qin Hao naik ke tampuk kekuasaan, dia menarik janji kesetiaan dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Qin Hao naik ke alam kejadian, keluarga Qin membuka 9 domain baru, memperoleh 12 pasukan peringkat perak sebagai pasukan bawahan mereka dan memenangkan janji kesetiaan hampir 200 pasukan peringkat tembaga dalam waktu kurang dari 500 tahun. Pada saat itu, kebangkitan keluarga Qin tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Kemudian, keluarga Qin mengambil istirahat sementara dari ekspedisi mereka saat Qin Hao melakukan perjalanan ke alam luar dengan harapan membangun tingkat ke-8 altar jiwa dan menerobos ke tahap tengah alam kejadian. Beberapa ratus tahun kemudian, ketika dia kembali dari alam luar, dia tidak hanya berhasil menempat tingkat ke-8 dari altar jiwanya. Dia bahkan membawa kembali seorang anak. Anak ini bernama Qin Lai. Praktisi bela diri dari berbagai kekuatan di dunia tengah tidak tahu dari mana Qin Lai berasal, mereka juga tidak tahu siapa ibunya. Tetapi mereka dengan cepat mengetahui bahwa dia memiliki garis keturunan ras dewa. Para pemimpin dan orang-orang utama yang bertanggung jawab atas semua kekuatan terkejut dengan penemuan ini. Namun, Qin Hao berada di tahap tengah alam kejadian, dan keluarga Qin berada di puncak kekuatan mereka saat itu. Jadi meskipun sangat tidak puas, pasukan akhirnya hanya bisa mengertakkan gigi dan menanggung keberadaan Qin Lai. Pada saat itu, pasukan peringkat emas sudah memiliki berbagai cara untuk mencuri garis keturunan ras kuno yang kuat dan menyuntikkannya ke dalam milik mereka sendiri. Mereka tahu betul betapa hebatnya potensi orang-orang dengan garis keturunan ras kuno yang kuat itu. Mereka juga tahu bahwa garis keturunan ras dewa adalah garis keturunan pamungkas dan paling patut ditiru yang mungkin bisa didapatkan dari begitu banyak ras kuno yang kuat. Generasi pertama keluarga Qin dilindungi oleh seniman terhebat di dunia tengah, Qin San. Dia telah memimpin klannya untuk mendapatkan jumlah kekayaan yang tak terbayangkan. Generasi kedua keluarga Qin dipimpin ke puncak oleh Qin Hao. Dia mengintimidasi semua kekuatan dengan keunggulan yang tak tertandingi dan keinginan tanpa henti untuk maju. Dan sekarang, generasi ketiga keluarga Qin benar-benar memiliki garis keturunan ras dewa. Wahyu ini menimbulkan ketakutan di hati semua kekuatan. Mereka semua takut pada Qin Lai, anak yang memiliki garis keturunan ras dewa. Mereka semua percaya bahwa Qin Lai akan lebih menakutkan daripada Qin Hao ketika dia dewasa. Mereka semua takut dia akan menghancurkan keseimbangan pasukan peringkat emas di dunia tengah. Keluarga Qin sendiri memiliki harapan besar untuk anak itu. Mereka percaya bahwa kelahirannya akan mendorong keluarga Qin ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, yang disebut anak dewa, dari keluarga Qin tidak tertarik dengan cara bela diri atau berinvestasi dalam penempaan artefak. Apa yang disebut anak dewa, yang memenangkan kasih sayang dari banyak orang adalah kekerasan, sombong, gila, galak, tanpa ampun, pendendam, peminum berat, pecandu narkoba, dan penjahat eskes. Seolah-olah dia adalah puncak dari semua kebiasaan buruk yang mungkin ada dalam keturunan hedonistik dari semua kekuatan besar. Dia tidak pernah berkultivasi atas kemauannya sendiri, dan dia tidak pernah mencoba mempelajari esensi dari cara bela diri. Dia juga tidak mau mempelajari penempaan artefak. Dia memiliki garis keturunan dewa, tetapi itu tidak terbangun karena masalahnya sendiri. Satu demi satu, rekan-rekannya melampaui dia. Jika Qin Hao dilahirkan untuk memecahkan rekor kecepatan kultivasi tercepat, maka Qin Lai tampaknya dilahirkan untuk memecahkan rekor kecepatan kultivasi terendah. Pasukan peringkat emas awalnya khawatir bahwa generasi ketiga keluarga Qin akan memimpin keluarga Qin ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi setelah mereka mengetahui kepribadian aslinya, mereka semua mengatur pikiran mereka untuk tenang. Klan keluarga Qin yang berpikir bahwa Qin Lai akan membawa mereka ke puncak kekuasaan juga menyerah pada mimpi itu seiring waktu. Apa yang disebut kelahiran putra dewa, dengan cepat menjadi lelucon terbesar di seluruh dunia tengah. Tetap saja, Qin Hao terus tumbuh lebih kuat meskipun Qin Lai hanya mempermalukan keluarga Qin. Kekuatan keluarga Qin terus meroket dengan kecepatan yang menyebabkan setiap kekuatan merasa tidak tenang. Secara bertahap, beberapa kekuatan mulai bergabung untuk memboikot keluarga Qin. Sementara Qin Hao membuka domain baru dengan kelompok ahlinya, dia terjebak dalam dunia bayangan gelap untuk waktu yang sangat lama. Pembukaan ini memungkinkan skema licik untuk melawan keluarga Qin. Qin Lai adalah kunci dari skema licik ini. Qin Lai telah terobsesi dengan seorang gadis dengan garis keturunan Sirace, Han Qian dari surga ke-9, untuk waktu yang lama. Di masa lalu, Han Qian tidak peduli padanya,
tetapi suatu hari dia memintanya untuk menemuinya di kamarnya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar Han Qian. Han Qian sendiri mengklaim bahwa Qin Lai telah mencoba melakukan pelecehan seksual padanya, dan dia membunuhnya secara tidak sengaja sebagai hasilnya. Pada hari yang sama, Qin San datang secara pribadi untuk mengambil tubuhnya. Keluarga Qin terdiam setelah itu. Setengah bulan kemudian, Qin Hao melepaskan diri dari dunia bayangan gelap dan kembali ke alam roh bersama bawahannya. Pada malam yang sama, klan keluarga Qin yang marah menyerang surga ke-9 dalam serangan berdarah dan secara resmi memulai perang berdarah antara dua pasukan peringkat emas. Ribuan pasukan besar dan kecil terlibat dalam perang ini, dan pertempuran pecah di selusin wilayah sekaligus. Pada awalnya, surga ke-9 yang seharusnya menjadi kekuatan peringkat emas tingkat puncak seperti keluarga Qin menderita serangkaian kerugian dan korban besar. Selama perang ini, surga ke-9 benar-benar dikalahkan oleh keluarga Qin. Tanah suci surga ke-9 diambil alih oleh keluarga Qin satu demi satu, dan mereka telah didorong kembali sampai ke tanah suci ke-7 mereka. Perang ini mengajarkan setiap kekuatan betapa menakutkannya keluarga Qin dan mengejutkan mereka semua. Sama seperti keluarga Qin terus menaklukkan lebih banyak wilayah surga ke-9 dan akan mengalahkan surga ke-9 dalam sekali jalan, Sekte Reinkarnasi, Aula Berbintang, Aliansi Enam Cara, keluarga Ao, dan keluarga Lu bergandengan tangan dengan surga ke-9 tanpa peringatan. Bekerja sama dengan surga ke-9, 6 kekuatan peringkat emas besar dan beberapa ahli Genesis Realm akhirnya menghancurkan altar jiwa 8 tingkat Qin Hao. Setelah membungkus jiwanya sendiri di sekitar pecahan altar jiwanya, Qin Hao menyelinap keluar angkasa dan menghilang sejak itu. Raksasa yang merupakan keluarga Qin akhirnya ditebang oleh 6 kekuatan peringkat emas besar. Qin San juga menghilang setelahnya. Kekuatan besar yang awalnya melekat pada keluarga Qin dihilangkan atau diserap. Domain yang dikuasai keluarga Qin dan kekayaan yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun dibagi di antara 6 kekuatan besar. Keluarga Qin tersingkir dari 9 kekuatan peringkat emas terbesar, dan penguasa yang pernah mendominasi sudut dunia tengah perlahan-lahan dilupakan. Di luar ruang penjara, Qin Lai berdiri kaku seperti patung dengan ekspresi gelap di wajahnya. Melalui cerita Hua Yuqi, dia akhirnya mendapatkan gambaran yang jelas tentang keluarga Qin, Qin San, Qin Hao, dan dirinya sendiri. Dia belajar tentang masa lalunya, kejayaan yang pernah dimiliki keluarga Qin, keterampilan dan bakat luar biasa yang dimiliki kakeknya dalam seni penempaan artefak, dan keterampilan dan strategi hebat ayahnya, Qin Hao. Dia juga belajar betapa biasa-biasa saja dan tidak kompetennya dia di masa lalu. Generasi pertama keluarga Qin memiliki ahli terkuat dalam sejarah. Generasi kedua keluarga Qin memiliki praktisi bela diri kelas atas yang memiliki peluang tertinggi untuk mencapai puncak mutlak dari cara bela diri. Tapi dia, generasi ketiga keluarga Qin yang memiliki banyak harapan, sebenarnya adalah lelucon terbesar di seluruh dunia. Generasi ketiga keluarga Qin juga merupakan pembuka yang pada akhirnya memicu kehancuran keluarga Qin. Dia adalah kunci Kerun Mahadewa menakjubkan keluarga Qin. Apakah aku yang dulu benar-benar tidak berguna dan memalukan, dia tidak bisa menerima kebenaran ini untuk sementara waktu. Keluarga Qin adalah mantan kekuatan peringkat emas kelas 1 yang memiliki pahlawan generasi pertama dan pahlawan generasi kedua yang memenangkan penghormatan dari semua ahli. Jadi bagaimana generasi ketiga mereka bisa begitu menyedihkan? Dia menolak untuk percaya ini. Tuan Muda Hua, bukan, beberapa saat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap pemuda tampan di ruang penjara sekali lagi. Qin Lai itu, jika dia benar-benar pria yang tidak berguna dari banyak kejahatan, mengapa kamu masih memanggilnya kakakmu? Mata Hua Yuqi menjadi redup saat dia menghela nafas. Dia berkata, kakak Qin mungkin menanggung banyak kejahatan, tetapi dia juga seorang pria yang sangat menghargai hubungannya. Dia selalu memperlakukan kami saudara dengan baik. Tapi dia memang membenci identitasnya sendiri. Dia menganggap dirinya sebagai anggota ras dewa. Dari saat aku mengenalnya, dia sudah membenci semua kekuatan peringkat emas yang ada di ras manusia. Dia percaya bahwa 8 kekuatan peringkat emas besar dari umat manusia, adalah alasan mengapa ibu dan kakeknya masih hanyut tanpa tujuan di alam luar. Dia percaya bahwa mereka adalah alasan mengapa klan ibunya tidak dapat kembali ke alam roh. Selain itu, kakak Qin sendiri sepertinya diganggu oleh semacam penyakit. Tampaknya menjadi gangguan kepribadian saya sendiri tidak bisa mengatakan dengan pasti. Bagaimanapun, pasti ada semacam masalah yang mengganggunya dan mencegahnya untuk fokus pada kultivasinya. Aku berani mengatakan bahwa itu pasti jalang Han Qian yang menjebak kakak Qin dan membunuhnya. Memang benar kakak laki-laki itu sombong dan kecanduan wanita, tapi dia benar-benar mencintai wanita jalang itu.
Dia tidak akan pernah melakukan apa yang dia klaim telah dia lakukan padanya. Orang menyebalkan tua itu pasti telah memerintahkan wanita jalang itu untuk menjebak dan membunuh kakak Qin. Mereka sengaja memulai konflik. Hua Yuqi berkata dengan marah. Sedikit listrik mengalir di mata Qin Lai. Jelas bahwa ibunya adalah seorang wanita dari ras dewa, dan ayahnya telah jatuh cinta padanya ketika dia berada di alam luar. Seperti itulah dia menjadi. Mungkin dia yang lama bahkan telah tinggal untuk sementara waktu dengan ras dewa untuk sementara waktu ketika mereka masih berada di alam luar. Itulah mengapa dia membenci semua manusia di bawah pengaruh ras dewa. Ras dewa telah mendominasi alam roh selama lebih dari 10.000 tahun sebelum mereka akhirnya dikalahkan oleh 100 ras. Umat manusia telah memainkan peran penting dalam hasil ini. Mungkin itu sebabnya dia membenci ras manusia. Setelah ayahnya kembali ke alam roh, gagasan yang tertanam kuat di benaknya mungkin tidak berubah. Dia terus membenci pasukan peringkat emas dari ras manusia di dunia tengah. Terlebih lagi, ada sesuatu yang salah dengan dirinya sendiri, dan dia diganggu oleh semacam masalah. Akibatnya, dia tidak bisa fokus pada kultivasinya. Selain itu, keluarga Qin sudah menjadi keluarga terkuat di dunia tengah pada saat itu. Dia tidak merasakan tekanan sama sekali sebagai hasilnya. Faktor-faktor ini semua datang bersama-sama dan mengakibatkan dia meninggalkan dirinya sendiri untuk putus asa dan kesenangan. Dia menjadi orang yang bodoh dan tidak kompeten yang hanya tahu bagaimana menikmati kesenangan hidup, dan tidak hanya dia menjadi lelucon terbesar di dunia tengah, dia bahkan menjadi titik puncak yang ditargetkan dan digunakan oleh kekuatan besar untuk menghancurkan keluarga Qin. Dia yang lama benar-benar sebuah tragedi. Seolah-olah dewa sengaja mengirimnya untuk bermain-main dengan keluarga Qin. Apakah dia benar-benar mati? Qin Lai bertanya lagi. Tentu saja. Hua Yuqi tersenyum pahit, kupu-kupu malam itu sangat kejam, dan dia telah menghancurkan jiwa sejati kakak Qin ketika kakek Qin San pergi. Mempertimbangkan ranah kakak Qin pada saat itu, dia benar-benar mati saat jiwa sejatinya bubar. Bahkan jika kakek Qin San memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia ubah. Mati? Qin Lai mengerutkan kening dalam-dalam dan bertanya pada dirinya sendiri dalam pikirannya sendiri, jika dia benar-benar mati, lalu apa aku? Dia tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Dia percaya bahwa pasti ada alasan di balik sikapnya yang biasa-biasa saja meskipun memiliki garis keturunan ras dewa, ayah seperti Qin Hao, dan kakek seperti Qin San. Dia juga percaya bahwa ada sesuatu yang salah dengan kematiannya, yang seharusnya. Dia percaya bahwa deduksi Hua Yuqi benar. Dia percaya bahwa Han Qian dari surga ke-9 pasti telah memasang jebakan itu untuk menjebaknya. Mereka telah memilih waktu itu untuk bertindak karena ayahnya Qin Hao terjebak di dunia bayangan gelap. Mungkin mereka berpikir bahwa keluarga Qin akan meletus pada pemberitahuan pertama. Tapi kakeknya menahan rasa sakit dan menunggu sampai Qin Hao kembali sebelum mereka melancarkan serangan pada malam yang sama. Pasukan peringkat emas jelas meremehkan kekuatan keluarga Qin. Sebelum mereka bisa bereaksi atau menegosiasikan detail aliansi mereka secara penuh, surga ke-9 sudah menderita kerugian besar. Mereka akhirnya menyadari betapa menakutkannya keluarga Qin, dan mereka menyadari bahwa keluarga Qin akan mencari mereka dan menghancurkan mereka satu persatu jika mereka tidak bekerja sama. Keluarga Qin mungkin kuat, tetapi mereka pada akhirnya bukan tandingan 6 pasukan peringkat emas sekaligus. Setelah altar jiwa Qin Hao dihancurkan oleh beberapa ahli alam kejadian tua, raksasa yang merupakan keluarga Qin secara alami hancur. Kakeknya, Qin San mungkin tahu bahwa dia bukan tandingan 6 kekuatan peringkat emas besar setelah altar jiwa Qin Hao hancur juga. Itulah mengapa dia membawanya jauh, jauh dari dunia tengah. Dia secara bertahap memilah pikirannya. Di ranah mana Han Qian dari surga ke-9 itu seberapa kuat dia beberapa saat kemudian, Qin Lai menarik napas dalam-dalam sebelum mengajukan pertanyaan dengan tenang. Han Qian, Hua Yuqi menggelengkan kepalanya dengan getir dan mendesah, kupu-kupu malam itu mungkin ganas dan kejam, tetapi dia sangat cantik dan berbakat dalam kultivasi. Saat ini, dia mungkin akan segera menyelesaikan level pertama altar jiwanya. Garis keturunan Sirace-nya juga harus berada di peringkat 8 atau lebih. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak kemampuan laten yang dia bangun sebagai hasilnya. Dia adalah salah satu mutiara paling cemerlang dari generasi baru praktisi bela diri dunia tengah, dan dia sangat dihormati oleh surga ke-9. Dia diberi seluruh domain untuk melakukan apa yang dia inginkan, dan bahkan dikabarkan bahwa domain itu cukup berkembang dengan baik. Aku mungkin sangat membencinya, tetapi bahkan aku harus mengakui bahwa wanita jalang itu terlahir sebagai wanita yang cakap. Dia luar biasa, baik dalam hal bakat kultivasi, garis keturunan, kemauan keras, atau kecerdasan.
Ada beberapa pria di seluruh dunia tengah yang bisa dibandingkan dengannya. Dan aku bahkan lebih inferior dibandingkan dengan dia. Hua Yuqi menundukkan kepalanya dengan sedih. Dia benar-benar merasakan kekalahan yang dalam ketika dia berbicara tentang wanita di surga ke-9 itu. Kenapa kamu dipenjara di sini? Qin Lai akhirnya tenang. Senyum Hua Yuqi semakin pahit. Ini tidak aman untuk membicarakanku sekarang. Jika Anda benar-benar ingin tahu, tolong keluarkan saya dari tempat ini. Setelah saya keluar, saya akan memberitahu Anda mengapa saya dipenjara di Boluo Realm oleh Sun Palace. Istana Matahari milik siapa? Qin Lai tiba-tiba bertanya. Istana Matahari adalah kekuatan peringkat emas kelas 1. Mereka bersekutu dengan surga ke-9, tetapi mereka bukan kekuatan bawahan mereka, kata Hua Yuqi. Bagaimana dengan kuil bulan? Qin Lai bertanya lagi. Kuil bulan dan aula berbintang adalah teman. Mereka juga bersekutu satu sama lain. Hua Yuqi menjawab lagi. Sesaat kemudian, kesadaran tiba-tiba mengejutkannya saat dia menatap Qin Lai dengan sangat bingung. Kamu adalah praktisi bela diri dari Istana Matahari, jadi wajar saja jika kamu tidak tahu apa-apa tentang keluarga Qin. Tapi bagaimana mungkin Anda bahkan tidak tahu tentang hubungan antara Istana Matahari dan surga ke-9 kuil bulan dan aula berbintang? Aku akan mencoba dan mengeluarkanmu dari sini. Qin Lai tidak menjawabnya. Sebagai gantinya, dia bertanya, apakah Anda punya ide bagus untuk dibagikan? Hua Yuqi tiba-tiba menjadi bersemangat. Awalnya, dia sedang duduk di dalam kamarnya. Sekarang, dia tiba-tiba melesat ke dinding batu dan langsung menutup jarak antara dia dan Qin Lai. Dengan mata berbinar, dia bertanya, apakah kamu membawa batu roh? Saya bersedia. Qin Lai mengangguk. Apakah Anda melihat dua kamar penjara di sebelah saya? Lempar batu dan pil rohmu yang dapat mempercepat pemulihan energi roh seseorang melalui jendela ke kamar mereka dan kamarku. Kemudian, kita akan menunggu sekitar 10 hari Boluo Realm. Kami akan dapat membuat rencana saat itu. 10 atau lebih hari tidak, itu tidak bisa diterima. Anda punya waktu 2 jam. Berapa banyak kekuatan yang bisa kita pulihkan hanya dalam waktu 2 jam? Kami sama sekali tidak bisa mendobrak kamar penjara ini. Hua Yuqi menjadi cemas. Qin Lai merenung sejenak dan mengeluarkan 6 bom mendalam yang berkobar dari cincin spasialnya, meneruskannya ke Hua Yuqi. Dia memberitahunya bagaimana menggunakan bom mendalam yang berkobar. Barang-barang ini seharusnya bisa membantu kalian semua keluar dari kamar kalian. Setelah Anda keluar, Anda semua harus segera meninggalkan tempat ini. Daerah ini adalah titik terlemah pertahanan mereka, tidak ada ahli mereka yang akan ada selama waktu itu. Juga, Sun Palace baru saja menderita sejumlah besar korban, jadi jumlah perlawanan yang kalian semua akan hadapi setelah kalian melarikan diri seharusnya jauh lebih sedikit. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan mengambil kesempatan untuk bergegas ke aula utama setelah ruang penjara meledak. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan mengirim pintu masuk ranah rahasia di aula utama dan para ahli yang menjaga tempat itu semua ke kerajaan datang. Setelah aula utama berubah menjadi debu, Hua Yuqi dan narapidana lainnya akan menghadapi perlawanan yang lebih rendah. Ledakan ini sangat penting untuk pelarian Hua Yuqi. Bahkan jika Hua Yuqi ditangkap kembali dalam skenario terburuk, dia tidak akan dibunuh oleh Istana Matahari. Sun Palace jelas memenjarakannya karena suatu alasan. Mereka jelas menginginkannya hidup, dan mereka tidak akan membunuhnya tanpa alasan yang kuat. Ditambah lagi, dia adalah keturunan generasi ketiga dari Istana Langit Mender. Sun Palace punya banyak alasan untuk memanfaatkannya di masa depan. Karena Hua Yuqi tidak akan mati apapun yang terjadi, Qin Lai berpikir bahwa itu layak untuk dipertaruhkan. Jika dia berhasil, dia bisa lolos dari kesulitannya. Bahkan jika dia gagal, itu tidak akan lebih buruk dari apa yang dia hadapi sekarang. Item ini pasti sangat menarik. Hua Yuqi berpikir sejenak setelah mendengarkan penjelasannya. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, ayo kita coba. Bahkan dalam skenario terburuk di mana aku ditangkap kembali, para orang menyebalkan Istana Matahari ini tidak akan berani melakukan apapun padaku. Baik, setelah berbicara dengan Hua Yuqi, Qin Lai mengeluarkan beberapa ratus batu roh dan botol pil roh dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke tangan Hua Yuqi. Kemudian, dia tiba di dua kamar penjara lainnya dan melemparkan lebih banyak lagi batu roh dan pil kedua narapidana di dalam tanpa sepatah kata pun. Aku berharap melihatmu berakting setelah 2 jam berlalu. Saya akan membantu Anda melarikan diri dari luar begitu operasi dimulai. Qin Lai meninggalkan kata-kata terakhir ini pada Hua Yuqi. Kamu siapa? Bagaimana saya bisa membalas Anda di masa depan? Hua Yuqi buru-buru bertanya. Qin Lai terdiam sejenak. Kemudian, dia berkata, nama saya Yao Tian. Qin Lai diam-diam mundur kembali ke dalam gua. Di dalam gua,
Dia bisa mendengar Hua Yuqi dan dua orang lainnya di tiga sel memulihkan energi roh mereka menggunakan batu roh dan pil roh yang dia lemparkan. Sel-sel memblokir energi roh dunia dan cadangan energi trio abis. Batu roh dan pil yang dia berikan tidak cukup bagi mereka untuk pulih dalam 3 jam. Tapi mereka bisa memberi mereka kekuatan. Ketika bom mendalam yang berkobar meledak, dan menghancurkan sel-sel, dia akan segera pergi dan pergi ke aula utama Aula Dewa Matahari untuk menghancurkan pintu masuk alam rahasia. Dia akan mencegah bala bantuan Istana Matahari datang. Dengan begitu, Dark Shadow Rache akan dengan damai mengatasi rintangan ini. Ketika Eddie, Yuria, dan yang lainnya memulihkan sebagian besar kekuatan mereka, ketika tetua alam Void itu pulih, ras bayangan gelap akan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk kembali ke alam roh. Dia menghitung dalam hati. Gravitasi Boluo Realm 10 kali lipat dari Spirit Realm. Kecelakaan akan terjadi jika orang mencoba menggunakan seni melarikan diri di sana. Dan dia telah mengalami siksaan Teng Yuan, dan dihancurkan di bawah tingkat gravitasi eksponensial. Records of Geocentric Magnetism-nya telah maju dengan ganas. Dia telah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan gravitasi Boluo Realm. Orang lain tidak bisa mengeluarkan seni melarikan diri, tetapi dia hampir tidak terpengaruh. Inilah mengapa dia menghindari mata kuil lunar saat dia pindah dari Dark Shadow Rache dan dengan mudah pergi. Pada saat yang sama, dia telah menjelajahi gua ini dengan persepsinya. Dia yakin bahwa dia bisa menggunakan Blood Escape Art untuk bergerak ke arah aula utama sebelum ledakan. Dia diam-diam menunggu saat itu. Istana Matahari, surga ke-9. Kekuatan 6 peringkat emas, matanya menyipit dan bersinar dengan cahaya yang tajam. Apa kamu tidak melenyapkan Dark Shadow Rache dan menderita kerugian besar? Di istana luas yang tinggi di awan alam roh, Tuan Jun Hongxuan, Cao Kugong, berkerut dalam. Jun Hongxuan berlutut di depannya dengan kepala tertunduk dan menjelaskan masalahnya, tidak berani menyembunyikan apapun. Murid ini tidak berguna. Jun Hongxuan mengakui kesalahannya dengan kepala tertunduk. Kamu adalah salah satu, benih api, Istana Matahari. Kamu juga muridku. Kesalahanmu adalah kesalahanku. Ekspresi Cao Kugong muram saat dia berkata, aku mengatur agar kamu berada di alam Boluo dengan harapan kamu dapat membuktikan kemampuanmu di sana dan melampaui dua benih api lainnya. Jika Anda mendominasi mereka, Anda akan mendapatkan lebih banyak sumber daya dari Sun Palace. Jika Anda tidak bisa membiarkan orang tua itu mengakui kemampuan Anda dengan tinggal di Boluo Realm, Anda tidak akan memiliki harapan di masa depan, Anda bahkan akan digantikan oleh orang lain. Murid ini mengerti. Jun Hongxuan menundukkan kepalanya lebih rendah. Alam Boluo sangat penting, tidak hanya untuk Istana Matahari, banyak faksi lain yang terlibat. Tetapi Anda harus memberitahu semua orang bahwa Istana Matahari adalah penguasa sejati alam Boluo. Cao Kugong berpikir keras. Dia berkata, dengan perintah saya, panggil 3 Master Hall saya, kembali ke Boluo Realm dan musnahkan sepenuhnya Dark Shadow Rache. Jika Barret berani ikut campur lagi, mintalah 3 Master Hall utama berurusan dengannya. 3 Hall Master bersama-sama akan menjadi cukup untuk menaklukkan Barret. Kali ini, saya tidak akan mengecewakan guru. Jun Hongxuan bersumpah. Ingat, kamu adalah wajahku. Kekalahanmu membuatku malu. Kekejaman melintas di mata Cao Kugong. Murid ini mengerti. Jun Hongxuan segera bertindak dan pergi. Di dalam sel, mata Hua Yuqi berangsur-angsur menjadi cerah. Setelah memakan pil roh dalam jumlah besar dan menyerap kekuatan di dalam batu roh, dia memulihkan sebagian kepercayaan dirinya. Aku siap untuk bertindak, katanya tiba-tiba. Di dalam gua, Qinlai berdiri dan berkata, aku pergi dulu. Baik, kata Hua Yuqi. Qinlai mengaktifkan esensi darah kehidupannya. Setetes esensi darah kehidupan keluar dari telapak tangannya seperti manik-manik api dan darah. Tiba-tiba, bola cahaya berdarah meletus dan melilit tubuhnya. Dalam cahaya berdarah, tubuh Qinlai kabur dan kemudian menghilang dalam beberapa saat. Gravitasi alam Boluo 10 kali lipat dari alam roh. Seseorang yang mampu mengeluarkan seni melarikan diri di alam Boluo harus terampil dalam kekuatan bumi. Hua Yuqi bergumam. Entah kenapa, aku merasakan aura familiar dari orang ini. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan bom mendalam yang berkobar dan bersiap. Suara mendesing. Tubuh Qinlai tiba-tiba muncul di wilayah utara Sun Divine Hall. Tidak ada praktisi bela diri Istana Matahari di sekitar. Tidak ada yang memperhatikannya. Praktisi bela diri Istana Matahari dari wilayah utara telah tewas dalam pertempuran sebelumnya, jadi tidak banyak yang hadir. Dia tidak bisa langsung mendekati aula utama tanpa menarik perhatian para penjaga di sekitar aula utama. Karena itu, dia berhenti di sana. Dia melihat ke arah alun-alun.
Kereta keluar dari istana dan diparkir di alun-alun. Banyak praktisi bela diri Istana Matahari yang gelisah menaiki kereta di bawah teriakan para diaken, bersemangat dan menunggu Jun Hongxuan datang bersama para ahli dari alam roh. Dia tahu begitu Jun Hongxuan memimpin ahli sejati Istana Matahari ke alam Boluo, ras bayangan gelap akan menghadapi bahaya kepunahan. Istana Matahari, teman surga ke-9, sangat bagus. Dia menarik napas dan mulai menghitung dalam hati, 1, 2, 3, 4. Ketika dia menghitung sampai 9, istana di selatan tempat Hua Yuqi dan yang lainnya di penjara tiba-tiba mengeluarkan ledakan yang mengguncang tanah. Seiring dengan ledakan datang api, kilat, dan guntur. Namun istana tidak jatuh dan hanya bergetar ringan. Seperti yang diharapkan, ekspresi Qin Lai tidak berubah. Dia tahu 6 bom mendalam berkobar yang meledak sekaligus tidak dapat menghancurkan aula ilahi matahari. Paling-paling, itu akan menghancurkan sel-sel di bawahnya. Dia mulai khawatir jika Hua Yuqi dan yang lainnya bisa melarikan diri. Invasi. Para tahanan akan melarikan diri. Ayo kita lihat. Tiba-tiba, semua praktisi bela diri Istana Matahari di alun-alun berteriak. 12 Sun Divine Halls. Setiap aula ilahi tiba-tiba menembakkan sosok seperti api. Bahkan di aula utama, Jun An dan sesepuh lainnya terkejut dan bergegas keluar. Mata Qin Lai bersinar terang. Dia merasa bahwa gravitasi di sekitar gua tempat dia berteleportasi berubah menjadi alam roh. Seseorang telah menggunakan metode untuk mengurangi gravitasi di sana sehingga orang dapat dengan bebas menggunakan seni melarikan diri. Praktisi bela diri dari kekuatan peringkat emas puncak seperti Istana Langit Mender benar-benar luar biasa. Tidak heran mereka berani setuju untuk bertindak dalam 1 jam. Saya meremehkan mereka, gumamnya. Istana Langit Mender adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia tengah. Fondasi mereka jauh lebih dalam daripada Istana Matahari. Hua Yuqi adalah cucu dari kepala istana saat ini, Hua Tianxiong, dan tentu saja memiliki beberapa seni yang luar biasa. Setelah menerima 6 bom mendalam yang berkobar dan menggunakannya untuk menghancurkan gua bawah tanah, Hua Yuqi dengan jelas menemukan cara untuk membebaskan diri. Qin Lai sangat senang dengan penemuan ini. Dia mengamati sekeliling dan menemukan bahwa penjaga yang ditempatkan di aula utama bergerak menuju sel. Dia sekali lagi menggunakan Blood Escape Art untuk melakukan teleportasi jarak pendek. Dia tiba-tiba muncul di aula utama. Aula utama Istana Matahari ini tingginya beberapa ratus meter, dan dindingnya ditutupi dengan pola-pola indah yang meningkatkan kecepatan istana dalam menyerap tenaga matahari. Muncul di aula utama, dia menggantung jaring yang dilapisi bom mendalam berkobar di dinding aula utama. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, seorang penatua Istana Matahari muncul di aula utama. Dia awalnya bermaksud pergi ke arah sel untuk melihat apa yang terjadi di sana. Tapi jiwanya tiba-tiba mendeteksi kelainan. Dia mencari dan menemukan Qin Lai melakukan sesuatu yang mencurigakan. Dia langsung berteriak dan menyerang. Tubuhnya melepaskan lautan sinar matahari yang menyilaukan yang sepertinya menenggelamkan Qin Lai. Qin Lai memucat. Tanpa ragu sejenak dan waktu untuk menyesuaikan, Qin Lai sekali lagi mengaktifkan Blood Escape Art. Kali ini, dia mengeluarkan 10 tetes esensi darah kehidupan. Dalam sekejap, dia terbungkus oleh cahaya berdarah dan menghilang, berteleportasi ratusan mil jauhnya. Ini adalah teleportasi jarak jauh. Setelah pusing, dia muncul di udara, ratusan mil jauhnya. Kemudian dia mulai jatuh dengan kecepatan tinggi. Dia melihat benua terapung tempat Istana Matahari berada. Meledak. Dia mengaktifkan esensi darah kehidupan yang dia tinggalkan di setiap bom mendalam yang berkobar. Kemudian dia memelototi benua yang jauh tanpa membuat penyesuaian apapun dan tidak mau melewatkan detail apapun. Dia tidak tahu apakah dia akan berhasil, tidak tahu apakah jaring itu dengan 49 bom mendalamnya dapat menghancurkan aula utama Istana Matahari setelah ditingkatkan dengan diagram amplifikasi. Hanya jika aula utama dan pintu masuk ranah rahasia dihancurkan, Istana Matahari tidak akan dapat mengirim lebih banyak ahli, dan hanya dengan begitu ras bayangan gelap memiliki kesempatan untuk mengatasi bencana ini. Harus berhasil, doanya dalam hati. Tiba-tiba, raungan yang mengguncang semua eksistensi puncak di Boluo Realm datang dari arah yang dia lihat. Pada saat ini, sepertinya matahari keempat muncul di langit Boluo Realm. Pangkalan Sun Divine Hall di Boluo Realm, benua di mana 12 Sun Divine Halls berada, berubah menjadi bola cahaya yang menyala seperti matahari yang memancarkan cahaya dan nyala api yang ganas. Dari beberapa ratus mil jauhnya, gelombang susulan yang menakutkan, gelombang panas yang merusak berguling. Gempa susulan yang merusak bahkan menyebabkan Qin Lai mengubah ekspresi dari jarak ratusan mil.
Dia melihat beberapa ahli altar jiwa yang terbakar mencoba melarikan diri dari bola cahaya yang menyala-nyala, tetapi tubuh mereka perlahan-lahan hancur. Mereka adalah ahli alam abadi. Bibirnya tiba-tiba terasa kering. Melihat matahari terbakar keempat, dan altar jiwa yang meledak, dia tahu dia tidak hanya menghancurkan pintu masuk alam rahasia, dia juga memecahkan rekornya sendiri. Dia menggunakan bom mendalam berkobar untuk membunuh para ahli di alam abadi. Dengan darah dua roh kekosongan dan kekacauan sebagai tinta, esensi darah kehidupannya sendiri sebagai kuas dan 49 bom mendalam berkobar yang diperkuat dengan 49 diagram amplifikasi kecil yang disusun untuk membentuk diagram amplifikasi kuno yang besar, kekuatan formasi ini bisa memusnahkan dunia. 890.